Sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri kegiatan musabaqah tilawatil Quran Korpri tingkat nasional yang ke-8 di Sulawesi Selatan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri tauladan yang berbahagia. Pada pagi hari ini, Dewan Hakim yang mulia, seluruh jamaah yang hadir, izinkan saya menyampaikan ceramah pada pagi hari ini, meneguhkan ASN yang unggul, cerdas dan berakhlakul karimah. Kenapa ini penting disampaikan seluruh hadirin yang berbahagia? Karena ASN adalah satu sumber utama kekuatan negara kita. Kalau ASN kita unggul, maka negara kita akan unggul. Kalau ASN kita cerdas, maka negara kita akan cerdas. Dan kalau ASN kita berakhlakul karimah, maka negara kita juga akan berakhlakul karimah. Oleh karena itu ayat yang tadi saya bacakan, surah Al-Mujadilah ayat 11, ada 2 poin yang membuat kita bisa cerdas, bisa unggul dan bisa berakhlakul karimah. Apa itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayat yang menunjukkan bahwa yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Oleh karena itu, kalau ASN ini mau unggul, maka kita harus beriman. Saya ulangi, kalau ASN ini mau unggul, mau cerdas, mau berakhlak, harus beriman. Iman Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diletakkan di masjid. Iman tidak diletakkan di tempat pengajian. Iman tidak diletakkan di kantor-kantor yang mengadakan ada logo agama. Tapi iman kita bawa kemana-mana. Yang membuat permasalahan ASN ini banyak yang bobrok adalah karena imannya ditempatkan di tempat tertentu. Dia sekuler. Kalau lagi sholat dia berkata Allahu Akbar. Selesai sholat tidak ada Allahu Akbar. Ini yang merusak kita Bapak. Ini yang merusak kita Ibu. Lagi pengajian dia berkata Allahu Akbar, tapi setelah pengajian Allah tidak akbar lagi, yang akbar adalah dirinya. Maka imanlah yang harus kita perkokoh dalam kehidupan kita sehari sebagai ASN. Kalau kita sudah merasa imannya baik, merasa dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemanapun kita berada, ada Allah bersama dengan kita. Di kantor ada Allah, di jalanan ada Allah, di rumah ada Allah, di hotel ada Allah, kemana-mana ada Allah bersama dengan kita. Maka kita dalam kontrol monitor Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasa ada Allah yang mengawasi kita. Kalau merasa ada Allah mengawasi kita, maka itulah ASN bisa unggul. Dia bisa disiplin, karena bukan takut sama atasan, tetapi takut sama Allah. Di jalanan dia tidak takut sama polisi, tapi takut sama Allah. Kalau di jalanan diawasi, maka dia ada pengawasnya Allah. Yang menjadi masalah adalah, kita sekarang berkata, saya ASN unggul, saya ASN cerdas, saya ASN berakhlakul karimah. Tadi kita pakai motor, tidak pakai helm. Pakai baju korporat, naik motor melawan arus. Bagaimana mau cerdas, bagaimana mau unggul, bagaimana mau berakhlakul karimah? Yang salah adalah imannya. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ittaqillah haitsuma kunta.
Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Ada orang kalau di masjid takut kepada Allah, lagi baca Quran takut kepada Allah, tapi kalau di jalanan, di hotel, dia tidak merasa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, kita perbaiki ilmu kita. Tuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Sebagai ASN yang unggul, cerdas, berakhlakul karimah, dia harus pintar. Dia harus menuntut ilmu mulai dari boyan sampai dia lahat. Tidak boleh kita berhenti mencari ilmu. Sebab kenapa? Dengan ilmu insya Allah akan membawa keterangan dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang mendapat jalannya lurus karena ilmu yang kita peroleh insya Allah. Sehingga itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita. Dan sebelum saya akhiri, saya simpulkan bahwa mari Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau menjadi ASN yang unggul, kita mau menjadi ASN yang cerdas, kita mau menjadi ASN yang berakhlakul karimah, mari kita perbaiki iman kita, mari tambah ilmu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang sempat saya sampaikan. Kalau ada benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada salah keliru semata kekurangan saya manusia biasa, mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh peserta yang sama kami muliakan. Selanjutnya kami akan mengundang peserta dengan nomor peserta DQA 035 dengan judul dakwah Etika Bermedsos dalam Perspektif Al-Quran. Untuk itu disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala man unzila 'alaihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi dhawil jiddi wal kiram, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin serta rekan-rekan seperjuangan yang berbahagia. Papua Barat manis duriannya. Saya mau bertanya, punya media sosialkah kita semuanya? Alhamdulillah. Hadirin, dalam satu dekade terakhir ini, dunia telah masuk pada era digital, di mana media sosial telah menjadi kebutuhan dan menyatu dalam kehidupan masyarakat. Melalui media sosial, kita bisa berkomunikasi dan bersilaturahmi. Melalui media sosial, kita bisa memperbaiki ekonomi. Melalui media sosial, kita bisa menggali informasi dan bertolabul ilmi. Namun hati-hati hadirin, jika kita tidak bijak dalam penggunaan media sosial, tentu ada dampak negatif yang menanti. Yang katanya bermedia sosial mau bersilaturahmi, malah asik menjalin cinta lama bersemi kembali. Yang katanya bermedia sosial mau memperbaiki ekonomi, malah terjerat dalam asiknya berjudi. Yang katanya bermedia sosial mau mencari informasi, malah menyebar berita provokasi. Yang katanya bermedia sosial mau bertolabul ilmi, malah asik menonton video-video porno aksi dan pornografi.
Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin, kita perlu membentengi agar kita mampu menjadikan media sosial atau bermedia sosial dengan bijak. Dengan demikian, izinkan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan dakwah Quran dengan judul Etika Bermedia Sosial dalam Perspektif Al-Quran dengan landasan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Aku berlindung kepada Allah dari tipu daya setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu mampu menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Hadirin, ayat tadi menegaskan keterbatasan kita di hadapan Allah. Dan pentingnya sultan, yakni kekuatan Allah, ketika kita mencari ilmu pengetahuan serta menggunakan teknologi informasi. Kaitannya dengan media sosial, ayat tadi memotivasi kita agar bijak dalam penggunaan media sosial dengan berlandaskan kepada ilmu pengetahuan serta kita mau mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dalam satu dekade terakhir ini kita telah masuk pada fase peralihan dari revolusi industri 4.0 menuju revolusi atau menuju industri 5.0, di mana kecanggihan digital dan kecerdasan buatan yang kita sebut dengan AI telah bergeser dari yang awalnya hanya sebagai alat bantuan menjadi kebutuhan primer yang menyatu dalam kehidupan kita. Ini tentu memiliki dampak positif, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keagamaan. Terbukti, lahirlah Uniconverse yang mempermudah online shop, ya, mereka yang punya bisnis dengan sedikit modal tetap bisa menjalankan bisnisnya. Dengan apa? Mengambil media sosial sebagai sarana untuk mempropagandakan bisnisnya. Tidak punya bintang iklan, ambil mas-mas dan mbak-mbak yang diambil atau dilahirkan dari AI. Bahkan kita bersilaturahmi dengan para ulama muda. Pagi-pagi kita disapa dengan Ustadz Maulana. Jamaah. Oh, jamaah. Siang-siang ketika kita sudah mulai beleng-beleng, bisa kita disapa dengan Ustadz Das'ad Latif. Malam-malam dalam kesunyian yang temaram, kita disapa melalui dakwahnya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan banyak penceramah-penceramah lainnya. Tinggal kita klik dan subscribe. Betul hadirin? Bahkan kita para ASN boleh loh
melakukan siaran langsung ketika kita dalam melaksanakan pekerjaan. Boleh enggak? Boleh. Silakan melakukan siaran langsung ketika bekerja. Memberikan informasi pelayanan kepada masyarakat. Memberikan informasi baru tentang kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Lakukan ketika kita dalam keadaan bekerja, lalu melakukan siaran langsung. Biar tidak terjadi tuduhan bahwa ASN cuma datang, absen, ngopi, absen lagi dan pulang. Silakan gunakan sosial media sebagai sarana untuk melanjutkan pekerjaan kita kepada masyarakat. Namun hadirin, dampak negatifnya jika kita tidak bijak dalam menjalankan, dalam bersosial media. Hati-hati, informasi yang tidak tepat dan mengandung provokatif akan berdampak yang luar biasa. Ini pernah terjadi pada tahun 2019 di Papua akibat isu kekerasan verbal dan perbuatan rasikal yang didorong oleh masuknya berita-berita hoax yang ternyata mengandung irama provokasi tentang anak Papua yang kuliah di Surabaya. Akhirnya apa yang terjadi hadirin? Papua seketika membara, mulai dari Wamena sampai ke Jayapura, lari kemana lari semakin ngeri, dampaknya sampai ke Sorong didorong, bahkan sampai ke Pulau Fak-Fak. Kami yang berada di sana merasa terancam seketika. Ratusan korban jiwa, mulai dari abdi negara sampai masyarakat biasa. Anak-anak dan wanita tidak lagi menjadi prioritas penanganannya. Kami lupa hadirin bahwa Papua ini telah merdeka. Ini dampak yang luar biasa dari penyebaran informasi. Padahal Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 16. Maaf, ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu dengan membawa berita, periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada suatu kaum yang kamu tidak mengetahui keadaannya dan menyebabkan penyesalan bagimu atas perbuatan itu. Maha benar Allah dan Maha Agung. Hadirin, demikian dampak yang luar biasa atas penyebaran informasi yang tidak tertata. Lalu bagaimana Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 6 tadi menyampaikan bahwa ada etika dalam bermedia sosial, ada etika ketika berbicara, ada etika ketika menyebarkan berita. Pertama, saring dulu sebelum sharing. Fatabayyanu kata Allah. Saring dulu sebelum sharing. Benar atau tidaknya berita ini. Jangan sampai berita yang sampai kepada kita hanyalah berita yang mengandung provokasi informasi. Yang kedua, teliti dulu. Teliti siapa sumber, dari mana sumber berita ini berasal. Jangan sampai terjadi seperti di daerah kami, di tanah Papua.
Setelah porak-poranda tanah Papua, hanya karena menggali informasi yang tidak pasti, siapa yang akan mempertanggungjawabkannya? Orang yang menyebar informasi entah di mana. Lalu siapa yang akan mengambil tanggung jawab atas kehancurannya? Tentu penyesalan berikutnya tidak dapat kita kembali kepada hal yang sudah kita lalui. Yang ketiga, terakhir, jaga jempol kita. Ya, jangan karena takut dibilang kudet lalu kita sering update. Hadirin, bahwa tidak setiap berita itu benar dan baik. Tidak setiap berita yang baik itu benar, tidak setiap berita yang benar itu tepat, dan tidak setiap berita yang tepat dan benar itu harus kita sharing. Karena yang harus kita sharing tentunya adalah berita-berita yang bermanfaat dan bermaslahat. Ya. Terakhir, saya mengajak hadirin kita mengumandangkan satu syair yang luar biasa, bahwa hanya kalam Allah lah yang paling indah untuk diperdengarkan, dan kalam Allah lah, melalui kalam Allah lah ketika kita kebingungan dan berada dalam kebohongan, kita akan kembali. Kalam qadimun la yumalu sama'uhu tanazaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu. Demikian dan sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang kami hormati. Peserta selanjutnya, kami panggil peserta dakwah Al-Quran. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil Islam, bitahiyyatis salam, bitahiyyatil ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hablana millatan syarifah wa awdaha lana sabilal hidayah وشرع لنا شريعة بديعة واجعل لنا من أهل السنة ويصلي ويسلم دائما على هامل الرسالة وقائد الأمة وأسوة حسنة محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه حتى قيام الساعة. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang kami cintai dan kami banggakan, hadirin pendengar yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami membawakan suatu tema yang semakin penting di era dewasa ini, yaitu pentingnya tabayyun di era post-truth. Sebelum kami memulai dakwah pada pagi hari ini, izinkan kami menyapa hadirin dan dewan juri yang kami hormati dengan sebuah pantun. Pergi ke Makassar di waktu malam. Malam terang disinari cahaya rembulan.
Al-Quran bukan sekedar kalam, ia cahaya penuntun zaman. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Post-truth adalah kata yang mungkin terdengar samar dan abstrak di telinga kita. Namun sejatinya, post-truth adalah istilah yang melekat di kehidupan sehari-hari kita. Truth yang berarti kebenaran, dan post yang artinya setelah kebenaran. Post-truth sebenarnya diturunkan dari suatu tradisi pemikiran postmodernisme yang merupakan tradisi pemikiran barat, yaitu melampaui dan setelah kebenaran, di mana kebenaran tidak lagi dihakimi berdasarkan fakta-fakta, tapi juga dengan emosi, dengan siapa yang menyampaikan, dan kebenaran bukan lagi suatu barang yang konkret, tapi barang yang penuh dengan relasi kuasa, barang yang penuh dengan intrik dan motif-motif, yang di dalamnya ada politik, di dalamnya ada ekonomi, dan di dalamnya ada emosi manusia. Sehingga post-truth bukanlah istilah yang terlampau tinggi. Post-truth ada di tengah-tengah kita saat kita bergosip. Post-truth ada di tengah-tengah kita saat kita menyebarkan berita-berita hoaks dengan jari-jari kita. Post-truth ada bersama kita, di lingkungan kita, dan tantangan yang semakin mencabar negeri kita. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, Bapak dan Ibu yang kami muliakan. Dengan berkembangnya era post-truth, maka setiap kebenaran tak lagi datang dengan motif yang netral. Ia dipenuhi motif-motif politis, ia dipenuhi motif-motif emosional, ia dipenuhi oleh intrik-intrik yang semakin membuat penilaian kita menjadi kabur. Disinilah pentingnya tabayyun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang-orang fasik membawakan suatu berita, maka bertabayyunlah. Maka bertabayyunlah, hadirin saudara sekalian, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Tabayyun yang berasal dari kata bayyana yang artinya jelas, di mana ditafsirkan oleh seorang ulama ahli tafsir kelahiran Sidrap, Profesor Muhammad Quraisyhab, dan tafsirnya Al-Misbah, di mana kejelasan-kejelasan itulah yang menuntun manusia dari sifat-sifat yang buram menuju sifat yang jelas dan terang benderang. Dari tabayyun itulah kita melihat dari mana berita dan informasi itu datang, dari mana informasi itu diberikan oleh sumber-sumber yang terpercaya atau bukan, dari mana informasi itu apakah memuat nilai-nilai yang diskriminatif, apakah memuat nilai-nilai yang berunsur sara, ataukah ia benar-benar kebenaran sebagaimana pada hakikatnya, sebagaimana dituturkan di dalam Aqaid An-Nasafi karangan Syekh Nasiruddin An-Nasafi, yaitu al-haqaiqul asya' thabitatun wal ilmu biha mutahaqqiqun khilafan li sufastaiyati. Bahwa hakikat setiap kebenaran itu adalah thabitah. Ia sudah tegap, ia sudah teguh, ia sudah sabit, dan karena itu berlawanan dengan kalangan-kalangan sofis yang menyatakan bahwa kebenaran itu abstrak. Khilafan li sufastaiyati. Di dalam kitab tersebut Imam An-Nasafi menjelaskan bahwa kebenaran-kebenaran itu bisa dijumpai, bisa dijemput dengan indera-indera yang sehat. Yang mana indera itu saat ini kita gunakan di telepon-telepon kita.
mata melihat tampilan-tampilan di telepon kita, telinga mendengar podcast-podcast, dan juga lisan menyampaikan konten-konten di YouTube, di TikTok, dan sebagainya. Dan oleh karena itu, kita kembali kepada dasar dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dalam Quran surat Qaf ayat 18 yang menyatakan bahwa setiap ucapan tidak lain dan tidak bukan ada raqib dan atid di sisi kiri dan kanannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, ada 3T yang menekankan pentingnya tabayun di era post-truth. Yang pertama, teliti. Yang kedua, tanya. Yang ketiga, tahan. Yang pertama, teliti. Setiap kali kita mendapatkan berita-berita, setiap kali kita mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber, marilah bersama kita cek kebenaran dan relevansinya. Marilah bersama kita bedah satu persatu premisnya. Marilah bersama kita teliti apakah betul memang itu yang disampaikan oleh narasumber, itu yang terjadi di lapangan. Walaupun memang kita belum punya kuasa untuk menjumpai setiap fragmen informasi secara langsung, tetapi setidaknya kita punya usaha untuk mencari kebenaran yang senyatanya seperti apa. Kemudian yang kedua, tanya. Bapak dan Ibu Dewan Hakim yang berbahagia, jangan pernah malu hati kita untuk menanyakan bagaimana kredibilitas sumber yang datang kepada kita, bagaimana kredibilitas informasi yang sampai pada kita, karena hanya dengan itu kita terhindar dari jebakan post-truth atau pasca kebenaran. Yang ketiga, tahan. Bapak dan Ibu dan Dewan Hakim yang mulia, tidak semua informasi itu benar, dan tidak semua yang benar perlu disebarkan. Oleh karena itu, setiap informasi perlu dinilai dengan kebijaksanaannya masing-masing. Karena bisa jadi suatu informasi yang benar, namun disampaikan dengan cara yang salah, ataupun penyebaran yang keliru, akan mengakibatkan mudarat yang jauh lebih besar. Dewan Hakim yang bijaksana, Bapak dan Ibu yang mulia, marilah bersama lewat wasilah MTQ Korpri tahun 2026 kita tekankan spirit tabayun di tengah-tengah kita untuk memastikan bahwa setiap kali kita mendapatkan informasi kita tidak lagi memandang emosi, tidak lagi memandang sara, tidak lagi memandang kepentingan politik maupun ekonomi, tetapi semata-mata memandang kebenaran itu sendiri. Sebagaimana didawamkan oleh Imam An-Nasafi, haqa'iqul asya' thabitatun wal ilmu biha mutahaqqikun khilafan lisufastaiyyati. Izinkan kami Bapak Ibu menutup dengan suatu syair bahwa apabila ada dari kami yang kurang berkenan, mohon berkenan dibuka maaf dan kelapangan. Karena yang benar datang dari Ar-Rahman, yang salah dan keliru adalah khilaf dan keterbatasan. Mari jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam berperilaku dan menjalani kehidupan. Karena manisnya iman bukan hanya dalam ucapan, tapi tercermin nyata dalam perbuatan. Semoga hidup senantiasa dalam bimbingan. Semoga lisan senantiasa diliputi keteduhan. Semoga langkah senantiasa berada dalam kebijaksanaan hingga kita nanti bertemu dengan ridho Tuhan. Kami pamit undur diri dan mohon maaf dengan segala kehilafan. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam kebahagiaan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh hadirin yang sama kami muliakan. Selanjutnya kami akan mengundang peserta dengan nomor peserta DQA 038 dengan judul Mewujudkan Ketahanan Pangan dengan Nilai Al-Quran.
Untuk itu disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in hayyun minal ma' wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil uzama wa ala alihi wa sahbihi al-kurama amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bertindak sebagai pilar keadilan, hadirin wal hadirat, para kafilah MTQ Korpi tingkat nasional yang dirahmati Allah. Jika kita membuka lembaran sejarah, kehancuran sebuah bangsa seringkali tidak dimulai dari kalahnya mereka di medan pertempuran, melainkan dari hal yang kerap kita anggap remeh, yaitu ketika mereka kehilangan kemampuan untuk memberi makan rakyatnya sendiri. Kondisi ini pernah terjadi di negara Somalia pada tahun 2016 karena kekeringan terparah yang mereka alami. Yaman mengalaminya sampai sekarang akibat hancurnya jalur impor pangan karena ketergantungan mereka pada pasokan makanan dari luar negerinya. Bahkan saat ini negara Sudan telah menempatkan belasan juta warganya dalam ancaman kelaparan ekstrim. Sementara di negeri kita Indonesia saat ini, hadirin, berdasarkan data Direktorat Perubahan Iklim BMKG tentang kenaikan suhu udara sejak tahun 2021 sampai 2050 nanti menunjukkan adanya kenaikan laju pemanasan suhu mulai dari wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Artinya, kita akan lebih banyak mengalami kekeringan dan potensi gagal panen akan semakin besar terjadi di Nusantara ini. Kalau sudah begini adanya, maka yang kita hadapi bukan lagi musuh bersenjata dengan alutsista yang canggih, melainkan mara bahayanya adalah justru krisis pangan yang akan datang menggerogoti negeri ini. Betul? Lantas, bagaimanakah konsepsi, metodologi dan nilai Qur'ani untuk mengkonstruksi sebuah ketahanan pangan yang kokoh dan berkelanjutan bagi bangsa kita? Inilah yang menginspirasi saya untuk menyampaikan sebuah dakwah Al-Quran dengan judul Mewujudkan Ketahanan Pangan dengan Nilai Qur'ani. Untuk meneliti persoalan besar ini secara ilmiah, teologis, dan aplikatif, mari kita buka tirai pembatas pemikiran kita dengan menelaah, mentadabburi serta meresapi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Abasa ayat 24 sampai 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'am
أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Inilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebelah-belahnya. Lalu kami jadikan padanya tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan anggur serta buah-buahan dan rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan ternakmu. Tuan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir, jilid ketiga pada halaman 521, beliau menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, "Ai unzur hadzal insan kaifa khalaqa lahu at-ta'am alladhi bihi qawamu hayatihi." Ayat ini memerintahkan kita untuk memperhatikan bagaimana Allah menciptakan makanan. Seolah-olah Allah menyuruh kita, wahai manusia, wahai para ASN, telitilah makananmu. Mengapa Allah menyuruh kita meneliti, hadirin? Karena setelah ayat tersebut, Allah kemudian menjelaskan tentang proses hidrologi dan geologi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, penjelasan tentang ini merupakan sebuah perintah untuk menjaga hulu produksi pangan kita. Ketahanan pangan tidak akan pernah bisa terwujud kalau hutan-hutan penyimpan air kita gunduli dan tanah-tanah subur pertanian kita betonisasikan demi untuk industri jangka pendek. Betul? Lalu hadirin, bagaimana langkah kita sebagai seorang muslim yang ingin pangan kita tetap berada pada pangan yang selalu tersedia? Jawabannya ada di dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat 47. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون صدق الله العظيم. Dia Yusuf berkata, agar kamu menanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran
jilid ke-11 pada halaman 367, beliau menyatakan makna ayat illa qalilan mimma ta'kulun ay istakhriju mimma tahtajuna ilaihi biqadaril hajah. Gunakan hasil pangan yang telah kita peroleh sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan kita. Hadirin rahimakumullah, dari penafsiran ini dapat kita lakukan sebuah langkah yang sangat baik untuk menangkal berbagai kekurangan pangan dengan cara melakukan namanya gerakan anti mubazir. Hadirin rahimakumullah, sebab saat ini data dari Food Waste Index Report pada tahun 2024 pernah mencatatkan Indonesia sebagai negara penghasil sampah terbesar kelima di dunia hingga mencapai 14,7 juta ton per tahun atau mencapai 53 kilogram per kepala keluarga. Jutaan ton makanan terbuang sia-sia dari meja makan kita, dari restoran kita, dari pesta-pesta kita. Sementara di sudut lain negeri ini masih banyak anak-anak bangsa yang menderita kelaparan dan stunting akibat kekurangan gizi. Hadirin rahimakumullah, sehingga Rasulullah pun berpesan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i nomor 558, kulu wa tasaddaqu wa albasu fi ghairi israfin wala makhilah. Makanlah kalian, bersedekahlah kalian, dan berpakaianlah kalian, tetapi ingat, jangan dalam keadaan berlebihan dan jangan juga dengan sikap sombong. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari uraian ini dapat kita simpulkan 3 poin penting yang bisa kita bawa pulang dari negeri angin mamiri ini. Yang pertama, kita sebagai ASN yang membuat kebijakan, kita bangun dan lindungi para petani dengan membuat sebuah lumbung pangan bagi mereka yang berbasis pada potensi lokal masing-masing. Yang kedua, marilah kita sebagai keluarga dan individu memanfaatkan sejengkal tanah yang kita miliki untuk menanam tanaman sumber pangan yang bisa kita manfaatkan nanti di masa-masa yang akan datang. Dan yang ketiga, marilah kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa menghormati makanan yang tersedia. Ingat hadirin, dalam sepiring nasi yang terbuang sia-sia ada peluh keringat para petani yang berdiri di bawah terik matahari. Ada doa-doa mereka yang dikabulkan oleh Allah dari tumbuhnya tanaman-tanaman tersebut. Insya Allah kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Demikian dan sekian, saya tutup dengan sebuah pantun. Boleh minta cakapnya? Rimbun berbuah lebat, tempat berlindung si burung merpati. Jika pangan kita kuat dan hebat, bangsa berdaulat disegani di dunia ini. Hadanallahu wa iyyakum ila siratin mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang kami hormati, serta selanjutnya kami panggil peserta dakwah Al-Quran Putri dengan nomor peserta EQA 039. Dakwah Al-Quran Putri dengan nomor peserta DQ 039.
menyampaikan dakwah yang berjudul mengimplementasikan ketaatan kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu assalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memberikan nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada sang proklamator yang tak mengendarai motor, kepada sang proklamasi yang tak menggunakan dasi, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju terang benderang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dewan Hakim serta Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata dakwah singkat dengan tema mengimplementasikan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Tema ini sangat penting. Kita sebagai manusia hidup dengan berpedoman pada aturan. Di rumah ada aturan, di sekolah ada aturan, di masyarakat ada norma, di kantor ada ketentuan. Dalam Islam, kita tidak hanya diajarkan bagaimana beribadah untuk kepribadian kita sendiri, tetapi kita juga diajarkan bagaimana kita bersikap disiplin, mentaati aturan, dan menjaga kemaslahatan bersama. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, yang artinya, wahai orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Pada ayat tersebut sangat jelas bahwa kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, wa atiullaha, taat kepada Rasul, wa atiur Rasul, dan taat kepada ulil amri, wa ulil amri minkum. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama, kita harus taat kepada Allah. Mengapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Karena Allah yang memberikan rezeki kepada kita, memberikan pekerjaan kepada kita. Sehingga kita harus taat kepadanya. Para hadirin yang dirahmati Allah, taat kepada Allah bukan hanya sekedar ke masjid beribadah, membaca Al-Quran, tetapi bagaimana kita senantiasa mengikutkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Di dalam dunia pekerjaan, kita selalu mengingat Allah. Kemana dalam melakukan pekerjaan? Mengapa? Kita harus meyakinkan diri kita, Allah selalu melihat kita. Itulah bukti taat kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan setelah taat kepadanya, taatlah kepada
kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar bersalawat kepadanya, akan tetapi bagaimana kita menjadikannya sebagai seorang panutan, menteladani segala sikap-sikapnya, amanah, jujur, adil, pemaaf, rendah hati. Itulah bukti ketaatan kepada Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah, kepada ulil amri, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri merupakan pemegang kekuasaan, pembuat aturan. Mengapa aturan harus ada? Agar tidak terjadi kekacauan. Bayangkan, di jalan tidak ada aturan. Orang mau berhenti semaunya, menerobos semaunya, ugal-ugalan. Bukan kebebasan yang kita dapatkan, akan tetapi sebuah kekacauan. Hadirin yang dirahmati Allah, tema ini sangat relevan dengan kita sebagai seorang abdi negara yang taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri dengan cara yang pertama, mentaati aturan selagi tidak melenceng dari agama. Kemudian taat kepada perintahnya bukan berarti kita takut kepada pimpinan, tetapi kita mengerjakan pekerjaan kita sesuai dengan kewenangan kita. Kemudian berintegritas. Sebagai abdi negara, kita harus senantiasa berintegritas. Meskipun senantiasa kita tidak selalu diawasi oleh ulil amri, tapi kita harus tetap mengerjakan pekerjaan dengan baik. Karena sesungguhnya manusia memiliki keterbatasan waktu, tetapi Allah tidak pernah memiliki keterbatasan waktu untuk mengawasi kita. Hadirin yang dirahmati Allah, ada 3 tingkatan ketaatan. Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasul, yang ketiga kepada ulil amri. Kepada Allah dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kepada Rasul dengan menjadikannya sebagai panutan dan mengikuti sikap-sikap keteladanannya. Kemudian kepada ulil amri, sang pemimpin kita. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa menjadi abdi negara yang dapat mengimplementasikan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Demikianlah ceramah singkat dari saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamaki kepada salama. Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh hadirin yang sama kami muliakan, selanjutnya kami akan mengundang peserta berikutnya dengan nomor peserta DQA 040 Putra dengan judul dakwah merajut persaudaraan dalam bingkai kebinekaan. Dewan Hakim yang kami hormati, peserta dengan nomor DQA 040 Putra dengan judul merajut persaudaraan dalam bingkai kebinekaan. Untuk itu disilakan dengan hormat.
رب اشرح لي صدري ويسر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang saya muliakan, serta hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang telah menciptakan kita berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, dan berbeda-beda bahasa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatukan kita dalam satu ikatan iman, menyatukan kita dalam satu ikatan kemanusiaan, dan menyatukan kita dalam satu ikatan kebangsaan. Salawat dan salam kecintaan dan kerinduan kita haturkan, kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang membawa risalah kedamaian, yang mampu mendamaikan antara kaum al-muhajirin dan kaum ansar dalam bingkai persaudaraan yang kokoh. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia adalah sebuah mahakarya dari Sang Pencipta. Kita dianugerahi bentangan Zamrud Khatulistiwa dengan belasan ribu pulau, ratusan suku bangsa dan keragaman bahasa serta budaya. Keberagaman ini bukanlah merupakan sebuah kecelakaan sejarah dan bukan pula pemicu perpecahan, melainkan keragaman ini adalah merupakan keniscayaan, sebuah sunnatullah yang sengaja Allah ciptakan agar kita saling melengkapi. Namun hadirin, menenung tenung kebangsaan yang penuh warna ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi di era modern ini yang penuh dengan tantangan. Di mana rasisme, di mana radikalisme, polarisasi dan intoleransi yang kerap menjadi rayap, yang setiap menggerogoti tiap-tiap tiang persaudaraan kita. Jikalau kita tidak pandai merajut dan merawat persaudaraan ini, maka kebinekaan dan keragaman yang sejatinya merupakan anugerah keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berubah menjadi sebuah musibah. Tuan Hakim yang dimuliakan oleh Allah, olehnya itu pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah dakwah Al-Quran yang berjudul Merajut Persaudaraan dalam Bingkai Kebinekaan, berlandaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar engkau saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dewan Hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dari segi ilmu balagah merupakan kalam khabar yang mengandung misi informasi. Sedangkan secara histori sosiologis, menurut Ibnu Asy-Syakir dalam Kitabul Mubahamat yang bersumber dari Abu Bakar bin Abi Daud, bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teguran bagi Bani Baidah. Kenapa bagi Bani Baidah? Karena menolak dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan budaknya yang bernama Abi Hindin. Kenapa dia menolak? Karena merasa dirinya lebih baik dibandingkan dengan budaknya. Lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan budaknya. Olehnya itu maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini merupakan sebuah maklumat bahwa ayat ini bersifat universal, bahwa secara biologis dan kemanusiaan kita sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tujuan daripada perbedaan diciptakan kita ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tujuannya lita'arafu, kita saling mengenal. Saling mengenal bukan hanya saling mengenal nama atau rupa, melainkan saling mengenal adalah saling memahami. Saling mengenal adalah saling memanusiakan. Saling mengenal adalah saling menghargai. Saling mengenal adalah saling mengingatkan. Selaras dengan falsafah Bugis, sifaka tau, sifaka lebih, sifaka ing. Saling memanusiakan, saling menghargai, dan saling mengingatkan. Dewan Hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan analogi
yang indah tentang bagaimana merajut persaudaraan ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dan." Kata Rasulullah, seorang mukmin kepada mukmin yang lain kal bunyan, bagaikan bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan. Bagaimana bangunan itu saling menguatkan dan saling mengokohkan. Hadirin yang dirahmati Allah, coba kita bayangkan bagaimana bangunan yang terdiri dari pondasi, dinding, terdiri dari tiang dan atap. Mereka terbuat dari yang berbeda-beda. Semen, terbuat dari batu, besi dan kayu. Mereka berbeda-beda, tapi ketika mereka menyatu, maka menghasilkan rumah yang kokoh yang mampu menaungi penghuninya dari teriknya matahari dan dinginnya guyuran hujan. Dewan Hakim yang dimuliakan oleh Allah, mungkin inilah yang sempat saya sampaikan sebagai untaian dakwah saya pada hari ini, bahwa kebinekaan adalah anugerah real daripada Allah Subhanahu wa taala, dan persaudaraan merupakan tugas amanah yang harus kita jaga setiap hari. Merajut persaudaraan dalam bingkai kebinekaan bukan hanya slogan mati, melainkan dialektika hidup yang harus tercermin dalam diri kita, dalam setiap hembusan kita dalam berbangsa dan bernegara. Akhirnya membeli kain tenung di tanah seberang, warnanya indah, dirajut sejajar. Mari jaga persaudaraan dengan kasih sayang agar Indonesia tetap kokoh dan bersinar. Wabillahi taufiq wassa'adah. Tumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang kami banggakan, peserta selanjutnya kami panggil peserta dakwah Al-Quran Putri dengan nomor peserta DQA 041. Dakwah Al-Quran Putri dengan nomor peserta DQA 041 akan menyampaikan dakwah yang berjudul mengimplementasikan ketaatan kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia, mentari bersinar di kota Makassar, berhembus angin memiri membawa kesejukan. Hadirin semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa dalam kebaikan. Hadirin yang berbahagia, di antara jutaan manusia yang memenuhi bumi, ada insan-insan yang setiap hari ditunggu pengabdiannya. Ada insan yang ditunggu pelayanannya. Mereka itu adalah abdi negara. Namun hadirin, pengabdian itu adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita semua. Kenyataannya hadirin, masih ada penyimpangan yang terjadi di depan kita.
penyelewengan jabatan, kekuasaan, sehingga semua itu menciderai konstitusi. Hadirin yang berbahagia, di Kabupaten Brebes kurang lebih 3.000 ASN manipulasi absen dengan membayar kurang lebih 250.000 per tahun bisa tercatat hadir walaupun tidak ke kantor. Di Kementerian PU kurang lebih 6.000 ASN atau 15%-nya terjebak judi online. Hadirin yang berbahagia, banyak lagi penyimpangan yang terjadi di antara kita. Oleh karena itu semua, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan dakwah Al-Quran yang berjudul mengimplementasikan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri sebagai landasan surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Dan apabila kamu berselisih di antaranya, kembalikan kepada Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hadirin yang berbahagia, menurut Ibnu Katsir, ayat ini menerangkan 3 pondasi ketaatan kepada Allah, dalam menjalankan kehidupan. Yang pertama, ketaatan kepada Allah adalah ketaatan yang mutlak dipatuhi. Seluruh perintahnya wajib dikerjakan dan seluruh yang dilarang wajib untuk ditinggalkan. Yang kedua, taat kepada Rasul. Kenapa kata atiu diulang kembali untuk Rasul? Itu menunjukkan kalau Rasulullah ditaati secara mandiri. Ketaatan kepada Allah mengikuti ketaatan kepada Rasul. Kenapa harus mengikuti taat kepada Rasul? Karena Rasul apa yang diucapkannya tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan. Seperti Allah dalam surat An-Najm berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyun." Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut hawa nafsunya, melainkan yang diucapkannya adalah wahyu yang diwahyukan. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga, ketaatan kepada ulil amri. Masih dalam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ketaatan kepada ulil amri, taat kepada pemimpin ada 2 dalam bentuk. Pertama, pemimpin kepada pemimpin pemerintahan, yang kedua pemimpin ulama. Keduanya, ketiga ketaatan tersebut mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ketaatan
ketaatan kepada Allah melahirkan kebijaksanaan, ketaatan kepada Rasul melahirkan keteladanan, taat kepada ulil amri melahirkan kedisiplinan. Hadirin yang berbahagia, jika kita melihat Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Pondasi awal ketaatan adalah kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, kalau saya boleh melihat sebuah hadis qudsi yang menjelaskan ayat ini, suatu hari nanti di hari kiamat ada Allah bercakap kepada seorang hamba, yang hamba itu mengenakan sendal yang terbuat dari api neraka. Sendalnya berat, tidak bisa dilangkah, dan sendal itu sedang menjepit di kaki. Nauzubillah. Ketika itu Allah bertanya kepada sang hamba, wahai hambaku, apa yang bisa kau tebus dengan sendalmu itu sehingga kau bisa melepaskannya? Hamba sang ini menjawab, wahai Allah, turunkan aku ke bumi barang sehari saja. Tapi pada saat itu Allah berkata, waktumu sudah selesai wahai hambaku. Maka ketika Allah memerintahkan ketaatan kepada Allah, maka dia akan mengikuti ketaatan kepada Rasul. Ketika ketaatan kepada Rasul akan melahirkan ketaatan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Jemaah, Bapak Ibu jemaah yang senantiasa dirahmati Allah, kita melihat kisah yang sampai hari masih viral, yaitu ketika Umar bin Khattab berkeliling pada malam hari mendengar sebuah percakapan seorang ibu dengan anaknya. Pada waktu itu, sang ibu memerintahkan kepada anaknya agar susu yang akan dijual besok dicampur dengan air. Tapi ketika itu, anak mengatakan, Umar melarang kita berlaku seperti ini, ibu. Ibunya kemudian menjawab, Umar tidak melihat anakku. Tapi apa jawab sang anak? Bolehlah Umar tidak melihat, tapi Allah melihat apa yang kita lakukan. Jamaah, jawaban ini singkat, jawaban ini luar biasa. Tapi dari inilah lahir sebuah peradaban. Hari ini yang kita temui, kamera manusia bisa dimatikan. Laporan kinerja bisa kita manipulasi, tapi catatan malaikat tidak pernah berhenti. Oleh karena itu hadirin, sebagai kesimpulan, mudah-mudahan Allah menjadikan kita ASN yang kuat dalam kompetisi, yang luhur dalam pengabdian, sehingga menjadilah ayat yang Allah perintahkan untuk kita bukan hanya sekedar indah dibaca, tapi nyata untuk diwujudkan. Nun wal qalami wama yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami akan mengundang peserta dengan nomor peserta DQA 042 Putra dengan judul Etika Berdemokrasi dalam Perspektif Islam. Dewan juri yang kami hormati, peserta dengan nomor peserta DQA 042 Putra dengan judul Dakwah Etika Berdemokrasi dalam Perspektif Islam. Untuk itu disilakan dengan hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina al-Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang terhormat dan yang kita muliakan, serta seluruh peserta, ofisial dan hadirin Lomba Dakwah MTQ Korpri ke-8 tingkat nasional Sulawesi Selatan 2026 yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengingat kita. Marilah kita memuji Allah agar Allah mengangkat derajat dan memuliakan kita. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kondisi dan keadaan kita, agar Allah memberikan kita tambahan-tambahan nikmat-nikmat yang lainnya yang belum kita dapatkan dan rasakan. Selanjutnya senandung salawat dan taslim senantiasa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the most successful of all prophet and religious personality, bersama keluarganya dan sahabatnya, serta marilah kita berusaha untuk menjadi pengikutnya yang selalu istiqamah dan istita'ah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dewan Hakim yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, izinkan kami pada kesempatan yang berbahagia ini akan menampilkan tema dakwah Al-Quran, yaitu etika berdemokrasi dalam perspektif Islam. Sebagai landasan pembahasan tema ini, kami akan membacakan sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 159 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin walau kunta fazzan ghalibal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل
wakilin. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka disebabkan karena rahmat Allah jualah engkau wahai Muhammad berlaku baik kepada mereka. Seandainya engkau berlaku kasar dan berhati keras, maka pasti mereka akan menjauh atau lari dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam berbagai hal. Maka apabila engkau telah membulatkan tekad, maka serahkanlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam alam demokrasi kita boleh berbeda pendapat. Berpolitik kita bisa berbeda politik. Silakan mau pilih partai politik apa. Kita tidak dilarang, tetapi semuanya harus memiliki etika dan akhlak yang baik. Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai seorang nabi dan rasul, tetapi Nabi Muhammad juga adalah seorang kepala negara, kepala pemerintahan. Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah khazanah kekayaan umat. Al-ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan-perbedaan yang terjadi pada umatku sesungguhnya itulah mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH bersama pengurus Dewan Korpri yang telah melaksanakan MTQ Korpri. Karena dengan MTQ Korpri inilah muncul dan lahir ASN-ASN yang berprestasi, yang berilmu pengetahuan, dan terutama memiliki basic keagamaan yang kuat, yang insya Allah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang diperkuat dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dikatakan bahwa ASN berakhlak, yang artinya aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kesehariannya, siapapun, entah dia pejabat tinggi pertama, entah dia administrator, entah dia fungsional atau pengawas, maka dia harus berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kita ASN boleh kaya, tetapi tetap baju kita disesuaikan dengan aturan dan perundang-undangan.
Bukan berarti ketika ASN yang kaya lalu seenaknya membeli baju yang mahal untuk dipakai ke kantor. Betul? Apapun jabatan pangkat kita tinggi, tetapi kita harus saling menghargai bawahan-bawahan kita. ASN bukan dilayani, tetapi harus melayani. Sayyidul qaum khadimuhum, bahwa kita semua ini adalah pelayan masyarakat. Oleh karena itu jadilah ASN yang beretika dalam melayani masyarakat, bukan membawa nama orang tua kita karena orang tua kita mantan pejabat, apalagi masih menjabat, bukan juga membawa label bahwa kita adalah ASN yang memiliki prestasi-prestasi yang tinggi. Yang paling utama dan paling penting adalah ketika kita menjadi ASN, marilah kita menjadi ASN yang beretika, berakhlak. Apakah itu akhlak dalam agama Islam yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW maupun berakhlak dalam yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, Menteri Agama Andre Gurutta, Bapak Profesor K. Haji Nasaruddin Umar mengatakan bahwa etika dan akhlak harusnya menjadi awal segalanya dalam bersikap dan bertingkah laku. Ketika seorang ASN aparatur sipil negara sudah memiliki etika akhlak yang baik, maka dimanapun dia ditempatkan dengan jabatan apapun yang dia dapatkan, maka dia pasti akan memberikan prestasi, akan melahirkan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Nabi juga mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Apalah artinya kita jadi kepala dinas tapi ternyata kita punya staf saja tidak suka sama kita. Betul? Ya, karena kita perjalanan dinas kemana-mana, pulang hanya berperintah biar oleh-oleh, gantungan kunci tidak ada. Jangan jadi ASN seperti itu, ya. Jadilah ASN dimanapun kita bekerja, dengan jabatan apapun, yakin dan percaya. Dunia sekarang tidak ada lagi seperti istilah dulu, ya, dinas yang basah atau dinas yang kering. Semuanya sekarang berbasis kinerja. Ketika Anda berkinerja, maka insya Allah rezeki Anda juga akan berlimpah. Tetapi ketika Anda tidak berkinerja, sekalipun Anda anaknya bupati, anaknya pejabat, maka Anda tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang kami muliakan, peserta selanjutnya kami panggil peserta dakwah Al-Quran Putri dengan nomor peserta DQA 043. Dakwah Al-Quran Putri dengan nomor peserta DQA 043 akan menyampaikan dakwah yang berjudul Keteladanan Abdi Negara dalam Melayani Masyarakat. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa munzilil Qur'anil mubin wa rafi'i darajatil mu'minin wa mujibi da'watis sa'ilin wa hadi khalqi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh salam wa afdalus salah wa atamus salami ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi salihin. Ya milkau wal mutakallim, yang amat kami hormati dan kami muliakan Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, benteng pertahanan penentu mutu dalam majelis yang mulia ini. Segenap panitia penyelenggara, para tokoh, serta hadirin wal hadirat, pecinta Al-Quran yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Sejenak mari kita tertunduk, melangitkan syukur, mendalamkan tafakur, menyusuri lerung jiwa yang paling jujur, menyebut satu persatu nikmat yang sering kita lebur kepada Allahul Ghafur. Salawat berbingkaikan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan sepanjang zaman, sosok pembawa risalah kebenaran yang telah menuntun manusia dari zaman kegelapan menuju terang benderangnya peradaban Islam. Hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini di hadapan jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran ilahi, bukan untuk menggurui, melainkan untuk menitipkan sebuah renungan, sebuah refleksi tentang bagaimana kita hidup bersama-sama, menjaga harmoni, merawat tenun kebangsaan. Oleh karena itu, maka izinkan saya untuk mengetuk pintu hati kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada hakikatnya kita ditakdirkan sebagai manusia untuk hidup bersama-sama. Hal ini selaras dengan pendapat Aristoteles yang menyebutkan bahwa manusia adalah zoon politikon, yakni adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Dari awal kehidupan hingga akhir kematian, kita pasti akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu perlu kita ingat bahwa setiap individu pasti memiliki cara pandang, pola pikir, keyakinan yang berbeda-beda. Oleh karena itu harus kita akui bahwa perbedaan inilah yang kerap sekali menjadi pemantik pergesekan, perpecahan, bahkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat kita semua. Oleh karena itu, bangsa kita telah memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahan negeri ini sejak tahun 1945. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada hakikatnya dalam kita menjalani kehidupan, dalam kita hadir di sini sebagai aparatur sipil negara, Islam telah memerintahkan kita semua segala berbagai macam urusan, keputusan yang diambil melalui jalur musyawarah itu wajib hukumnya dilakukan bagi seluruh aparatur sipil negara sebagai pemangku kebijakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhum yang artinya sedangkan urusan mereka diputuskan melalui musyawarah di antara mereka. Ayat ini memberikan penegasan bahwasannya musyawarah merupakan identitas utama orang yang beriman. Islam mendukung penuh nilai-nilai untuk saling berdemokrasi, nilai-nilai mendorong partisipasi publik, serta mendorong terkait penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Oleh karena itu, teladan sebagai abdi negara dicontohkan dan diteladankan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masyarakat Madinah,
melalui Sahifatul Madinah. Para hadirin wal hadirat, adakah yang tahu apa itu Sahifatul Madinah? Sahifatul Madinah merupakan piagam kota Madinah yang merupakan konstitusi tertulis pertama kali di muka bumi ini yang mencangkup terkait kepentingan bersama, penghormatan terhadap perbedaan agama yang kala itu di mana realitas sosial terdapat perbedaan suku, perbedaan agama, hidup bersama-sama kaum muslim, kaum musyrikin dan kaum Yahudi dalam satu negara. Namun Rasulullah beranggapan bahwa semuanya adalah ummatun wahidan, yakni satu kesatuan yang memiliki kewajiban untuk membela negaranya bersama. Hal ini juga menjadi landasan teori terkait konsep uhwah wataniyah, yakni persaudaraan sebangsa dan setanah air. Keteladanan yang lain dapat kita contoh, dapat kita kenang ketika menjelang perang Uhud, di mana Rasulullah SAW berpendapat agar kaum muslim tetap tinggal di dalam kota Madinah. Namun pendapat dari para sahabat, baik dari kaum Ansor ataupun kaum Muhajirin, mereka berpendapat agar kaum muslimun menyambut musuh di luar kota Madinah. Menghargai suara terbanyak, Rasulullah dengan rendah hati menurunkan egonya dan menyepakati musyawarah terbanyak. Keteladanan terbaik lainnya diturunkan secara indah di era kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, di mana para khalifah mulai dari Abu Bakar Asy-Siddiq hingga Ali bin Abi Thalib dalam memerintahkan, dalam menjaga pemerintahan, mereka selalu mengedepankan azas-azas mufakat, selalu rela dikritik oleh rakyatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, jika sebelumnya dalam Asyura telah menjelaskan terkait kewajiban kita untuk menggunakan musyawarah dalam memutuskan suatu kebijakan, maka dalam surat Al-Imran ayat 159 menjelaskan tentang panduan etikanya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau menjadi lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap keras, lagi berhati kasar, sesungguhnya mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan atas mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Menariknya ayat ini turun tepat setelah terjadinya perang Uhud, di mana kaum muslimin mengalami pukulan yang sangat berat akibat kekeliruan strategi. Namun Allah tidak memerintahkan Rasulnya untuk marah atau menghukum umatnya, melainkan Allah memerintahkan pilar yang luar biasa melalui amanah untuk lintalahum, berlemah lembutlah, fa'fu anhum, maafkanlah atau berlapang dadalah, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dalam menentukan kebijakan apapun. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai abdi negara yang baik, kita tidak hanya mengedepankan nilai musyawarah, akan tetapi kita juga harus mengedepankan nilai keadilan dan juga nilai amanah, di mana negara ini tidak cukup hanya menghadirkan pemilu, namun juga harus tegak hukum yang adil. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwasannya suatu negeri akan hancur apabila hilang keadilan darinya. Rasulullah SAW bersabda, apabila orang terpandang mencuri, mereka membiarkannya. Namun apabila orang lemah yang mencuri, mereka tegakkan hukum di atasnya. Nauzubillahi min zalik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila dari hadis ini kita tarik dalam demokrasi hari ini merupakan alarm peringatan. Karena apa? Karena negara ini akan segera hancur apabila hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Pilar yang tak kalah penting adalah pilar amanah,
di mana sebagai seorang pemimpin, sebagai aparatur sipil negara, jabatan yang kita emban saat ini adalah sebuah titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Jangan berbangga terlebih dahulu Bapak Ibu jika sudah diperiksa oleh inspektorat atau oleh BPK, bahkan oleh KPK. Karena sejatinya keadilan sebenar-benarnya adalah di hadapan Allah Ta'ala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, hal ini selaras dengan pendapat ulama masyhur Ibnu Taimiyah dalam kitabnya As-Siyasah As-Syar'iyyah. Di dalamnya menyebutkan bahwa Allah akan mendirikan pemerintahan yang adil walaupun dipimpin oleh orang yang tidak sempurna. Namun Allah tidak akan memerintahkan pemerintahan yang zalim walaupun dipimpin oleh orang yang tampak solih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita tarik dalam demokrasi yang sedang terjadi hari ini. Demokrasi kita sedang diuji hebat, bahkan seolah diinjak-injak. Kebebasan disalahartikan, norma halal haram kabur dari pandangan hanya untuk memenuhi syahwat kekuasaan, di mana para oknum pejabat memperkaya diri secara haram, korupsi merajalela di mana-mana, bahkan tega di mana-mana mereka terdapat yang melakukan menumpuk berkilo-kilo emas, merampas triliunan rupiah uang rakyat. Ironisnya, ada yang tega mengambil anggaran satwa di kebun binatang. Na'udzubillahi min zalik. Nurani seolah telah mati. Bukan hanya rakyat, namun juga hewan melarat di negeri ini. Hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bersama bahwa data yang telah dirilis dalam kurun waktu 1 dekade terakhir oleh Economic Intelligence Unit dan Badan Pusat Statistik mencatat bahwa indeks demokrasi di negara ini terus mengalami penurunan. Selain itu kita juga terjebak dalam forward demokrasi. Ada yang tahu apa itu forward demokrasi? Forward demokrasi adalah demokrasi yang cacat. Mengapa bisa? Karena demokrasi kita baru sebatas prosedural di balik bilik suara, namun kehilangan ruh spiritualitasnya. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai abdi negara yang berintegritas dan bermartabat, nilai ini bukanlah nilai asing dari ajaran agama Islam. Allah dan Rasul beserta para sahabat telah mencontohkan, telah meneladankan melalui nilai musyawarah, keadilan, amanah, dan juga kerendahan hati. Oleh karena itu, kita sebagai ASN, sebagai abdi negara, sudah sepatutnya kita mengedepankan nilai netralitas, tanggung jawab, amanah, dan profesionalitas kita dalam menjalani pekerjaan kita, dalam melayani masyarakat tanpa pandang bulu, tanpa melihat latar belakang masyarakat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, jika dari awal sudah kita hiasi dengan salam, maka penghujungnya kita semarakan dengan doa yang mendalam. Jika ilmu telah singgah dalam pendengaran, semoga ia menetap dalam hati, lalu tumbuh menjadi amalan. Hadirin, saya mohon maaf apabila dalam kalam ini terdapat kurung kata yang kurang berkenan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami akan memanggil peserta dengan nomor peserta DQA 044 dengan judul Meneguhkan ASN yang unggul, cerdas dan berakhlak mulia. Dewan Hakim yang kami hormati, peserta dengan nomor peserta DQA 044 dengan judul dakwah Meneguhkan ASN yang unggul, cerdas dan berakhlak mulia, disilakan dengan hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang mulia, Sobat ASN hadirin rahimakumullah. Tiada kata terindah pada pertemuan kita pagi hari ini selain ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas nafas yang masih berhembus. Bersyukur atas jantung yang masih berdetak. Dan bersyukur atas ruh yang masih tertanam di dalam jasad. Inilah nikmat kehidupan. Nikmat yang Allah titipkan kepada kita hingga detik ini, sehingga kita dapat berikhtiar, bermuajahah, bertatap muka, berkumpul di forum yang mulia ini untuk berusaha memperbanyak bekal untuk kembali. Shalawat beriring salam, sudah sepatutnya kita terus panjatkan kehadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga serta sahabatnya. Hadirin Sobat ASN rahimakumullah. Izinkanlah kita sejenak mentadabburi kembali, mencerna apa yang telah disampaikan Allah melalui firman-Nya Al-Qur'anul Karim dan penjelasan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semakin memperbanyak bekal kita, meneguhkan kita menjadi seorang ASN yang unggul, ASN yang cerdas, dan ASN yang berakhlak mulia, dengan menghadirkan kembali makna kehadiran kita di dunia ini sebagai khaira ummah. Hadirin rahimakumullah, Allah di dalam Al-Quran di surah Al-Imran ayat 110 itu berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Sadaqallahul azim. Sungguh indah Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan Allah lah yang menyatakan sendiri kepada kita bahwa kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang diciptakan untuk semua manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum, kalaulah seandainya ahlul kitab itu beriman maka itu baik baginya. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun, sebagian dari mereka beriman namun sebagian besar tidak beriman. Hadirin Dewan Hakim yang mulia, Sobat ASN rahimakumullah, menjadi seorang ASN yang unggul, cerdas, dan berakhlak mulia adalah sebuah keniscayaan. Karena Allah lah yang menjamin,
Allah lah yang memberi kita bekal sebagai khaira ummah. Kata khair dipilih oleh Allah menunjukkan bahwa kebaikan yang Allah potensinya dibekalkan kepada kita adalah kebaikan yang menyeluruh. Kata thayyib di dalam bahasa Arab juga artinya baik. Namun baiknya kata thayyib itu adalah kebaikan antara cocok dan tidak cocok antara manusia satu dengan manusia yang lain. Seperti halnya makanan, kita harus makan makanan yang halal dan thayyib. Tapi bagi orang yang alergi udang, alergi makanan tertentu, bagi orang yang memiliki riwayat penyakit tertentu, makanan itu meskipun halal tapi tidak thayyib baginya. Maka khaira ummah, kebaikan yang Allah potensinya diinstal di dalam diri kita ini adalah kebaikan menyeluruh untuk semua. Maka untuk menjadi seorang ASN yang unggul, cerdas, berakhlak mulia, mari kita hadirkan kebaikan yang diinginkan Allah menjadi bekal kita. Bagaimana langkahnya? Ada 2 pilar dan 1 fondasi utama agar kita menjadi seorang ASN yang unggul, cerdas, dan berakhlak mulia. Apa itu? Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kita menjadi seorang ASN yang proaktif untuk mendorong kebaikan dan perbaikan dimanapun kita berada. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW menitipkan pesan kepada kita 14 abad yang lalu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka ta'muruna bil ma'ruf adalah dorongan kita, upaya kita untuk mendorong berperilaku yang baik, berperilaku yang menghadirkan kebermanfaatan. Karena ada 3 amanah yang undang-undang titipkan kepada kita. Sebagai ASN kita adalah pelaksana kebijakan publik, sebagai ASN kita adalah pelayan publik, dan sebagai ASN kita adalah perekat dan pemersatu bangsa. Maka ketika spirit ta'muruna bil ma'ruf ini kita hadirkan dalam pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat, maka kita akan semakin berkonsentrasi, berupaya penuh untuk menghadirkan pelayanan yang prima, menghadirkan pelayanan yang mengedepankan kepuasan pelanggan. Inilah makna core value ASN berakhlak yang pertama itu, yakni berorientasi pelayanan. Hadirin rahimakumullah, pilar yang kedua yang Allah pesankan kepada kita melalui firman-Nya ini, yakni adalah wa tanhauna 'anil munkar, mencegah, preventif terhadap setiap kemungkaran. Korupsi adalah perilaku yang mungkar. Tidak datang tepat waktu adalah perilaku yang buruk. Maka kita sebagai ASN harus melaksanakan ikhtiar membangun sistem yang berupaya untuk mencegah dari kemungkaran. Nabi Muhammad SAW pernah menitipkan pesan, kita semua adalah pejabat, pejabat fungsional, pejabat struktural, kita punya wewenang di sana. Maka pesan Nabi SAW, apabila kita diberikan kewenangan, kita punya kekuasaan, dan kita melihat kemungkaran itu, marra'a minkum munkaron fayughayyir biyadihi. Maka ketika kita melihat kemungkaran, kita punya kewenangan untuk menghambat, menghapuskan kemungkaran itu, celah itu kita bisa tutup, maka fayughayyir biyadihi. Kita punya kewenangan, kita jadikan kewenangan yang kita miliki itu untuk menutup celah-celah kemungkaran. Fa'ilam yastati bilisani. Kalaupun kewenangan kita terbatas, kita masih memiliki lisan untuk bisa mengingatkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita memiliki lisan. Wa illam yastati fa biqalbi. Kalaupun lisan kita belum mampu untuk berucap karena kedudukan kita masih terbatas, kita masih memiliki hati untuk terus mengingat, untuk terus berdoa, bermohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan,
Kita diberikan konsistensi menjadi ASN yang unggul, cerdas dan berakhlak mulia. Dan terakhir, pondasi itu semuanya adalah tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Bekerja adalah ibadah. Kita berikhtiar menjemput rezeki untuk menghidupi keluarga kita adalah ibadah. Dan mari kita hadirkan esensi ihsan dalam setiap kita bekerja. Iman itu kita implementasikan dalam setiap pekerjaan kita sehari-hari. Kalaulah seandainya pekerjaan itu sudah kita maknai sebagai ibadah, maka anta'budallah, kata Nabi, ka'annaka tarah walam takun tarah fa innahu yaraka. Maka kita bekerja seakan-akan kita diawasi oleh Allah. Kalaupun kita belum mampu melihat Allah, maka sesungguhnya Allah mengawasi kita. Hadirin rahimakumullah, Buya Hamka pernah berkata, kalaulah hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalaulah bekerja hanya sekedar bekerja, kerbau di sawah juga bekerja. Lantas apa yang membedakan kita dengan mereka? Iman kita, ta'muruna bil ma'ruf kita, wa tanhauna 'anil munkar kita. Maka dari itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruslah terlibat agar hidup bermanfaat dan teruslah berkontribusi agar hidup lebih berarti. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu kita hold 7 menit terlebih dahulu. Jadi untuk peserta berikutnya, mohon untuk bersabar.
نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ليتك دوما قريب، ليتك دوما قريب. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. Satu. يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, para peserta lomba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dewan Hakim yang kami banggakan, peserta selanjutnya kami panggil peserta dakwah Al-Quran Putri dengan nomor peserta DQA 045. Dakwah Al-Quran Putri dengan nomor peserta DQA 045 akan menyampaikan dakwah Al-Quran yang berjudul Meneguhkan ASN yang unggul, cerdas dan berakhlak mulia. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Kemajuan bangsa Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi, tingginya pertumbuhan ekonomi, dan canggihnya teknologi yang dimiliki, melainkan akan bertahan lama jika ditopang oleh kekuatan moral atau kualitas manusia-manusia yang menjalankan roda birokrasi Indonesia, yaitu aparatur sipil negara. Hari ini kita menyaksikan sebuah kontradiksi di ruang birokrasi Indonesia. Di satu sisi, digitalisasi dikembangkan, alur pelayanan disederhanakan, anggaran dan kebijakan dapat dibuka secara transparan. Namun hadirin, di sisi lain kita masih kerap mendengar jeritan masyarakat atas pelayanan yang berbelit-belit dan lamban, aparat yang kurang bersahabat dan sopan, oknum ASN yang suka terlambat dan menunda pekerjaan, datang hanya untuk menggulir sosial media sampai terlibat judi online. Hingga hadirin, di sepanjang tahun 2025 setidaknya ada 869 kasus PNS dipecat karena korupsi dan berbagai pelanggaran. Yang lebih parah lagi hadirin, menurut data hasil survei dari Ipsos Global Trustworthiness Index 2024, bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap profesi pegawai pemerintah hanya sebesar 33%. Rendahnya angka ini hadirin menggambarkan bahwa Indonesia bukanlah krisis kekurangan anggaran, melainkan krisis moralitas para ASN yang kehilangan ruh pengabdian, sehingga pelayanan menjadi gersang, bahkan keadilan dan jabatan pun menjadi barang yang dilelang. Betul begitu hadirin? Oleh karena itu, bangsa ini mendesak sebuah transformasi. Negeri ini memerlukan figur aparatur yang bukan hanya sekedar pintar, tetapi juga bermoral. Maka sebagai jawabannya, meneguhkan ASN yang unggul, cerdas dan berakhlak mulia merupakan judul dakwah yang akan kami sampaikan dengan landasan Quran Surah Al-Qasas ayat 26.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sebenarnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah dia yang kuat dan dapat dipercaya." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Dalam kajian ilmu balaghah menurut Imam Az-Zamakhsyari, ayat ini terdapat kalimat Al-Qawiyul Amin yang menggunakan isim ma'rifah dengan al-ta'rif yang berarti hisir atau pembatasan. Maknanya hadirin adalah kesempurnaan standar pekerja mutlak pada dua sifat ini saja, yaitu al-qawi yang berarti kuat dan al-amin yang berarti dapat dipercaya. Al-qawi mencakup sifat terampil, kompeten, cerdas dan tegas dalam menjalankan tugas, sedangkan al-amin yang berarti akhlak mulia, jujur, ramah, berintegritas, bebas dari korupsi dan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian penafsiran Imam Al-Qurtubi dalam Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran halaman 269 jilid 13. Hadirin, melalui Quran surah Al-Qasas ayat 26 ini menyuratkan dan menegaskan kepada kita bahwa sebagai ASN Indonesia yang akan melahirkan pelayanan prima dan membawa manfaat bagi bangsa dan negara, seharusnya kita memiliki dua kriteria wajib, yaitu al-qawi yang berarti keunggulan dan kecerdasan profesional, dan al-amin yang berarti akhlak mulia dan berintegritas. Karena hadirin, keunggulan dan kecerdasan saja tanpa akhlak mulia akan melahirkan sebuah kezaliman, sedangkan akhlak mulia saja tanpa dibarengi dengan kecerdasan akan melahirkan sebuah kesia-siaan. Betul begitu hadirin? Lantas bagaimanakah sosok ASN yang diharapkan oleh masyarakat saat ini? Masyarakat tidak butuh ASN yang hanya pandai bekerja di balik meja kerja, betul? Masyarakat tidak butuh ASN yang hobi menunda pekerjaan dengan sengaja, betul? Masyarakat merindukan abdi negara yang bekerja dengan penuh rasa cinta. Masyarakat menginginkan sosok ASN yang menjadikan kekuasaan sebagai amanah, menegakkan hukum secara adil dan menetapkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat. Hal ini sejalan dengan sebuah lagu yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga, yaitu Gundul Gundul Pacul, yang makna lagunya adalah bahwa kekuasaan bukanlah tempat untuk menyombongkan diri, melainkan sebuah amanah yang harus melayani rakyat. Hadirin sudah hafal lagunya Gundul Gundul Pacul? Kalau yang belum tenang, kita akan hafal bersama. Gundul, gundul pacul, gembelengan, nyunggi, nyunggi wakil
dadi saklatar, wakul glimpang segone dadi saklatar. Hadirin yang berbahagia, masyarakat Indonesia membutuhkan ASN yang berakhlak sesuai dengan core values atau nilai-nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif dalam menjalankan tugas, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad. Sebegitu pentingnya hadirin akhlak mulia bagi suatu bangsa. Pantas saja jika Profesor B.J. Habibie pernah berpesan bahwa salah satu kelemahan yang bisa menghancurkan bangsa yaitu lemah akhlak. Hal ini juga sejalan dengan bait syair dari pujangga Mesir, yaitu Ahmad Syauqi. Innamal umamul akhlaq ma baqiyat fa inhum lahabat akhlaquhum lahabu. Suatu bangsa akan tetap tegak apabila akhlaknya masih tegak. Jika akhlaknya telah hilang, maka hilanglah atau hancurlah bangsa itu. Sehingga hadirin, kehancuran bangsa Indonesia salah satu faktornya ditentukan oleh akhlak dan moralitas para ASN Indonesia. Dengan demikian, dari uraian tadi dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa menjadi ASN yang unggul, cerdas dan berakhlak mulia bukanlah sesuatu yang sulit untuk diwujudkan, melainkan sebuah kewajiban moral yang harus kita jalankan agar Indonesia melahirkan pelayanan prima, membawa kemajuan bangsa dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami akan memanggil peserta berikutnya dengan nomor peserta DQA 046 dengan judul dakwah merajut persaudaraan dalam bingkai kebinekaan. Dewan Hakim yang kami hormati, peserta dengan nomor DQA 046 dengan judul dakwah merajut persaudaraan dalam bingkai kebinekaan yang merupakan peserta terakhir di sesi pertama. Untuk itu kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah siang, saya ulangi salam dengan sebuah pantun. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di atas dahan. Saya memang peserta terakhir siang ini. Kalau sudah lapar, mohon jangan ditinggalkan. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum minasy syu'ubi wa qaba'il lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Al-Hujurat ayat ke-13. Maka di sana Allah tidak mengatakan, aku ciptakan kamu bersuku-suku, aku ciptakan kamu berbangsa-bangsa, aku ciptakan kalian hanya untuk membanggakan suku kalian, untuk membanggakan agama kalian. Tidak. Bahkan dulu Rasulullah SAW bersabda, di zaman Rasulullah kita lihat tonggak peradaban pada zaman itu para jamaah, yang mana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah dengan kaum muhajirin, yang mana pada saat itu kaum Ansor adalah pemilik tanah, orang sana Akamsi, sudah memiliki harta benda, sudah memiliki rumah. Akan tetapi kaum muhajirin datang tanpa membawa apapun. Tapi apa strategi yang Rasul kerjakan? Apa strategi pintar yang Rasul lakukan? Beliau menyatukan hati mereka terlebih dahulu. Beliau tidak membangun militer terlebih dahulu, tidak. Beliau tidak membangun ekonomi terlebih dahulu, tidak. Karena dua suku ini tentu bisa memberikan potensi konflik yang begitu besar, potensi kecemburuan sosial. Tapi Rasul dengan pintarnya menyatukan hati mereka. Ini diabadikan dalam firman Allah Quran surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kata Allah, berpegang teguhlah kalian pada tali-tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Di sini Allah tidak hanya mengatakan berpegang teguh pada tali Allah, tidak. Allah mengatakan ada satu kalimat indah yang patut kita garis bawahi. Apa itu para jamaah? Jami'a, bersama-sama. Apabila kita bersama-sama, suatu bangsa bisa menjadi bangsa yang kuat. Apabila kita bersama-sama, suatu bangsa bisa menjadi bangsa yang kokoh. Apabila kita ibaratkan suatu lidi, satu lidi dengan mudahnya kita patahkan, dua lidi masih mudah kita patahkan. Kita ambil beberapa lidi sampai menjadi 10 lidi, mulai agak susah kita patahkan. Dan kita ambil ratusan lidi, kita patahkan dengan tangan kosong, niscaya akan sangat sulit untuk mematahkannya. Begitulah kita para jamaah, masyarakat Indonesia, kita diharuskan menjadi bersatu, mentoleransi perbedaan. Kita ASN adalah wajah pelayanan masyarakat, kita adalah wajah pemerintahan yang muncul langsung di depan masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah, ada masyarakat yang datang dengan jas. Ada juga masyarakat yang datang memakai sarung. Ada masyarakat yang datang memakai sepatu yang mengkilap. Ada juga yang memakai sandal jepit yang sudah tipis, yang mau putus. Tapi apa para jamaah? Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama. Mereka memiliki hak untuk kita perlakukan dengan adil. Karena itu, pelayanan yang terbaik adalah pelayanan yang bisa melihat manusia sebagai manusia, bukan melalui identitasnya. Khairun nas yanfa'uhum dinnas. Hadis riwayat Tabrani. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oleh karenanya para jamaah, marilah kita menjadi ASN yang berintegritas. Marilah kita menjadi ASN yang berakhlak. Marilah kita menjadi ASN yang dapat
mengamalkan, mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran sedemikian mungkin di kehidupan kita. Karena pekerjaan adalah dakwah, karena pekerjaan kita adalah ibadah, kita niatkan adalah ibadah. Walaupun saat ini sudah banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi, bahkan itu menjadi suatu kebiasaan. Ada yang namanya perjalanan dinas fiktif, ada yang namanya bimbingan teknis bohong-bohongan, ada ini, ada itu. Kita berpegang teguh kepada nilai-nilai Allah. Allah sudah menjanjikan pula kan di Quran Al-Fusilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang mengatakan Allah, aku berpegang teguh kepada pendirianku kepada Allah, maka janganlah kamu bersedih, jangan juga kamu menangis. Allah turunkan malaikat-malaikat, sungguh akan kami berikan yang kami janjikan. Apa itu? Surga. Para jamaah, semoga kita semua menjadi ASN yang bisa mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam pekerjaan kita. Semoga kita semua bisa menjadi ASN yang bisa mengajarkan dan memberikan keteladanan yang baik kepada masyarakat kita. Karena pekerjaan kita adalah amanah. Tanggung jawab kita bukan hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kata, mohon maaf jika ada benar hanya datang dari Allah, jika ada khilaf murni dari saya sebagai insan biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Majelis Hakim yang kami hormati dan seluruh peserta lomba yang kami banggakan, dan seluruh hadirin dan hadirat yang sama berbahagia, karena waktu sudah menunjukkan jam 12 waktu Indonesia Tengah, maka sesaat lagi kita akan memasuki waktu isoma. Maka kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat beristirahat, sholat dan makan siang, dan kami sampaikan tepat jam 13.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul 1 siang acara akan dimulai kembali. Terima kasih.
البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا ربنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا هو رحمة الرحمن ذاك محمد من جاء غيثا للقلوب مطهرا يا نبي السلام عليك فاض دمع القلب وطال الشوق إليك يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك يا نبي يا
صلاة الله سلام الله دوما عليه. والهداية والسلام حاء الحقيقة قد محى كل الظلام. ميم المحبة والهداية والسلام حاء الحقيقة قد محى كل الظلام. والميم محمود حوى طهر الخصال. والدال داعٍ للهدى والاعتدال. يا نبي السلام عليك. فاض دمع القلب وطال الشوق إليك. يا نبي يا نبي صلاة الله سلام الله دوما عليك. يا نبي يا نبي السلام عليك. فاض دمع القلب وطال الشوق إليك. يا نبي يا نبي صلاة الله سلام الله دوما عليك. يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي صلاة الله سلام الله دوما عليك. صلاة الله سلام الله دوما عليك. As I've traveled through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze, and all the seas. They all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي.
الأكوان تسبح باسم جل الله في علاه يا رباه يا رحمن الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان 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 يا حبيبي
صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا
معي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Oh ya. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي
النبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله Kita akan memulai untuk sesi kedua pada hari ini. Jadi izin untuk seluruh peserta, kami persilakan untuk menempati tempat di sebelah kanan MC. Kami persilakan untuk dapat menempati tempat duduk di sebelah kanan saya. DQA 047, silakan. Masih ada Dewan Juri 1. Judulnya Kak, sudah. Judul. Oh belum. Ayo. Tidak Dewan Hakim. Satu lagi. Iya, yang sudah bilang belum. Kita ngapain kan? Saya cuma baca anunya. Mana satunya? Saya cuma baca semua. Langsung ke mana masih bisa bilang baca.
Baik, kami persilakan untuk seluruh peserta dapat menempati tempat di sebelah kanan. Untuk para peserta untuk menempati tempat di sebelah kanan. Kanan saya MC. Izin kami persilakan. Jadi Bapak Ibu perlu kami informasikan bahwa selama dalam pertandingan ini izin untuk seluruh hadirin tidak mengambil dokumentasi di terlalu dekat di area depan panggung dan tetap menjaga kebersihan area venue pada hari ini. Dan juga kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat di-silentkan handphonenya terlebih dahulu. Kami persilakan. Dan izin Bapak Ibu kami persilakan juga untuk tidak berlalu lalang di area meja Dewan Hakim. Jadi kita akan memulai untuk sesi kedua dalam lomba dakwah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Dewan Hakim, Dewan Pengawas, para kafilah dari seluruh penjuru Indonesia, para panitera, tamu undangan, serta hadirin yang berbahagia. Senang sekali rasanya saya MC Selvi Wulandari kembali hadir dalam rangkaian acara Lomba Dakwah Al-Quran Musabaqah Tilawatil Quran Korps ke-8 Pegawai Republik Indonesia tingkat nasional Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026. Kami informasikan bahwa acara ini disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Kominfo Sulawesi Selatan, dan untuk kelancaran acara kita pada siang hari ini kami himbau kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk dapat menjaga kebersihan dan ketertiban area venue, serta yang ingin mengambil dokumentasi kami mohon untuk tidak terlalu dekat di area panggung. Hadirin yang kami hormati, tentunya sebelum kami memulai, kami terlebih dahulu akan memperkenalkan Dewan Hakim yang bertugas pada hari ini. Ketua Majelis merangkap anggota Bapak Profesor Dr. Lukman Arake, LCMA. Bidang isi dakwah Bapak Profesor Dr. Lukman Arake, LCMA. Baik, selanjutnya bidang tajwid dan fasoha yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur. Bidang penghayatan dan retorika Ibu Haja Lili Rahmawati, SAG, MA. Dan untuk panitera Bapak Arga Gosai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum melaksanakan rangkaian acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita memulai, tentunya alangkah lebih baiknya kita mendengarkan tata tertib
pada cabang lomba dakwah Al-Quran. Untuk itu berkenan kami persilakan dengan penuh hormat Bapak Profesor Dr. Lukman Arke, LCMA. Untuk itu disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'du. Para Dewan Hakim yang saya hormati, ada Pak Prof. Muhammad Nur dan ada Ibu Hajjah Lili Rahmawati, Panitra, Pak siapa lagi teman? Pak Arga. Ya, para panitia, Bapak Ibu, para kapilah, para peserta, para pendamping dan para ofisial yang sempat hadir. Sebelum kita memasuki sesi kedua ini, memang ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, terutama kepada Bapak Ibu para peserta. Yang pertama, bahwa insya Allah durasi waktu yang kita gunakan ya sesuai dengan juknis yang ada itu maksimal 15 menit ya. Jadi ada di depan kita itu ya ada timernya, nanti bisa diperhatikan sesekali ya. Jadi pada menit ke-8 itu akan menjadi kuning ya, dari hijau jadi kuning. Nah pas 10 menit nah itu nanti jadi merah. Nah kalau sudah merah ya, kalau sudah mau diselesaikan boleh, tapi kalau masih mau ditambah itu boleh kita toleransi sampai maksimal 15 menit ya. Nah 10 menit itu sampai ke 15 menit itu tidak ada penilaian ya, bahkan juga tidak ada pengurangan. Tapi bila seandainya peserta itu ya menghabiskan waktu lebih dari 15 menit, maka itu akan ada pengurangan ya. Jadi antara 10 dengan 15 itulah ya, bisa sampai 12 bolehnya. Nah itu yang pertama yang perlu kami sampaikan. Nah, yang kedua, khusus bagi para pendamping ini, para ofisial ya, kami mohon tentunya ketika peserta sedang tampil di depan ya, mohon tidak ada yang apa ya, ada suara-suara ya, jangan-jangan nanti ada yang ceramah juga di bawah ya. Ya, jadi penyimak saja ya, dan tidak perlu mengupload ya. Nanti kalau selesai baru kalau mau upload boleh, silakan, tidak apa-apa. Nah, termasuk juga seandainya ada yang mau menerima telepon ya, barangkali bisa bergeser ke belakang ya. Jangan terima teleponnya di sini, takutnya nanti mempengaruhi konsentrasi ya penceramah kita atau dai kita ya. Ya, saya kira itu saja barangkali Bapak Ibu. Mari kita mulai sesi kedua ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Lukman Arke, LCMA, atas penyampaian tata tertib pada cabang lomba dakwah Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kepada seluruh peserta cabang lomba dakwah Al-Quran dimulai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, para peserta lomba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dewan Hakim yang kami muliakan. Untuk sesi kedua, kami mulai peserta dakwah Al-Quran Putri dengan nomor peserta DQA 047. Dakwah Al-Quran Putri
dengan nomor peserta DQA 047 akan menyampaikan dakwah yang berjudul Etika Bermedsos dalam Perspektif Islam. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan wa ja'alal kalimata amanatan bainal 'ibad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'd. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. The Broadcasting Standard Commission, suatu lembaga yang menaungi penyiaran di dunia, yang dikutip oleh Zilauddin Sardar dalam bukunya Membongkar Kuasa Media, menyatakan bahwa media memiliki dampak dan kekuatan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya, dengan media seseorang bisa menjadi orang besar, menjadi orang tenar, bahkan mendapatkan banyak dolar. Namun dampak negatifnya, terkadang media disalahgunakan untuk menjalankan propaganda adu domba, memperluas jaringan teroris dan narkoba, prostitusi online dan perdagangan manusia, bahkan juga dijadikan sebagai sarana perpecahan sara. Seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, hadirin, sebahagian masyarakat menggunakan media sosial untuk meluapkan emosi, cyberbullying, cyberhate, dan cyberhoax. Kata-kata yang digunakan oleh sebahagian pengguna media sosial sangat jauh dari prinsip-prinsip komunikasi Islam. Bahkan kebencian dilampiaskan dalam bentuk menyumpah, mengutuk, menghina, bahkan memfitnah orang lain di media sosial sehingga menyebabkan kerugian pada diri korban dan keluarganya. Saya khawatir, hadirin, jika kondisi bangsa terus-terusan seperti ini, maka Indonesia yang sudah kita bangun dari puluhan tahun yang lalu akan hancur diazab oleh Ilahi. Hadirin, inginkah kita melihat Indonesia kita ini hancur? Inginkah kita melihat Indonesia diazab oleh Ilahi? Tentu tidak. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah dakwah Al-Quran yang berjudul Etika Bermedia Sosial dalam Perspektif Al-Quran. Sebagai rujukan awal, Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70-71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia berada dalam kemenangan yang besar. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dalam ayat di atas, Allah menyandingkan perintah wattaqullah dengan qulu qawlan sadida. Ini bermakna bahwa orang-orang yang bertakwa harus menjaga lidahnya dengan perkataan yang benar. Lalu perkataan yang benar itu seperti apa, hadirin? Imam Ibnu Katsir dalam tafsirul Qur'anil Azim menjelaskan bahwa qawlan sadida ay mustaqiman la wijajal fih walan hiraf, yaitu perkataan yang lurus dan mengandung kebaikan, tidak berbohong dan tidak manipulasi. Kemudian qaulan sadidan yang dimaksudkan oleh mufassir di atas itu tidak hanya berupa dialog formal saja, hadirin, akan tetapi mencakup seluruh komunikasi manusia, baik secara langsung ataupun tidak langsung, termasuk komunikasi di media sosial. Hadirin yang berbahagia, ketika seseorang menyebarkan berita fitnah, ujaran kebencian, memfitnah orang lain di media sosial, mungkin ia merasa aman karena tidak berhadapan langsung dengan korbannya. Namun sesungguhnya ia tidak akan pernah bisa lari dari hadapan Allah, karena setiap tulisan dan perkataan akan dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di suatu masa Anda akan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Hadirin yang berbahagia, dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Lalu sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut kami ya orang yang kehilangan harta benda, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan, orang yang bangkrut bukanlah orang yang kehilangan harta benda, namun orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, sedekah, namun karena ia pernah menyakiti dan menzalimi orang lain, maka pahala-pahalanya dipindahkan kepada orang-orang yang dizaliminya. Jika demikian besarnya ancaman terhadap seseorang yang menzalimi saudaranya di media sosial, apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari dosa tersebut? Sesungguhnya Allah telah memberikan tuntunan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hadirin yang berbahagia,
Ayat di atas diawali dengan panggilan kehormatan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kemudian Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah juga mengatakan bahwa tabayyun adalah salah satu upaya yang utuh dalam mencari kejelasan, kemudian memastikan dan bertindak atas sebuah berita. Nah, setelah Allah mengingatkan kita untuk tabayyun, maka Rasulullah juga mengingatkan kita untuk senantiasa berkata baik, yang termaktub dalam sabda beliau yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang berbahagia, media sosial itu tidak bersalah. Yang menentukan bernilai pahala dan dosa adalah bagaimana kita menggunakannya. Untuk itu, etika bermedia sosial dalam perspektif Al-Quran dapat kita rangkum dalam 4 prinsip. Yang pertama, berkata benar. Kemudian yang kedua, saring sebelum sharing. Dan yang ketiga, tabayyun sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Kemudian yang keempat, bersikap diam jika yang disampaikan itu tidak bermanfaat. Semoga media sosial yang kita punya hari ini mampu membawa kita menuju syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan mengundang peserta dengan nomor peserta DQA 048 dengan judul Meneguhkan ASN yang unggul, cerdas dan berakhlak mulia. Dewan Hakim yang kami hormati, peserta dengan nomor peserta DQA 048 dengan judul dakwah Meneguhkan ASN yang unggul, cerdas, berakhlak mulia. Untuk itu disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya rahmat, the unmovable move, penggerak alam semesta. Satu-satunya dan yang utama sesembahan kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang manusia yang lebih mencintai kita dibanding diri kita sendiri. Sebelumnya, Dewan Hakim, saya ingin meminta waktu sejenak kepada kita semua untuk membacakan doa kepada saudara-saudara kita yang terdampak musibah, baik gempa di NTT, kebakaran di Kalimantan, kebakaran di Sumatera dan tempat-tempat lain. Mohon izin saya memimpin dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan, ketabahan kepada saudara-saudara kita semua. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi kapasitas umatnya.
dan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkan dan Allah tidak akan membenci. Sebelumnya mohon izin terkait sebelum masuk dengan ke tema, saya ingin memperkenalkan diri dahulu karena menurut saya ini adalah ajang silaturahmi dan ini keikutsertaan kami. Yang pertama, khususnya untuk dakwah Al-Quran, kami dari BNPP, Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Mungkin teman-teman semua, saudara-saudara sekalian Dewan Hakim belum pernah mendengarkan apa itu BNPP. Kami adalah badan lembaga pemerintah yang ditugasi oleh undang-undang untuk mengelola perbatasan. Ya, perbatasan, jauh di perbatasan kami datang tidak untuk mengalahkan teman-teman semua, tapi kami ingin menjalin silaturahmi kepada teman-teman semua bahwa kami hadir dengan semangat Islam, dengan semangat Islam menunjukkan bahwa kami ikut berpartisipasi. Sebelumnya saya izin pantun. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si Andri. Terima kasih yang sudah hadir. Tepuk tangan buat MTQ Korpri. Berbicara tentang meneguhkan ASN yang cerdas, unggul dan berakhlak mulia, satu-satunya contoh yang tidak bisa kita tanya adalah Rasulullah SAW. Rasulullah adalah contoh yang sempurna sebagai standar yang paling tinggi sebagai manusia, mulai dari suami, bapak, pimpinan, pemimpin seluruh umat manusia. Rasulullah memberikan standar kita yang sangat tinggi. Saya ingin mempersingkat tema dengan judul kompetensi, di mana itu menjadi masalah pada hari ini kita sebagai ASN. Karena menurut saya inkompetensi membunuh lebih banyak daripada kejahatan itu sendiri. Bayangkan, saudara-saudara kalian, Bapak dan Hakim mungkin pernah mendengar Rian Jombang. Rian Jombang membunuh lebih dari 7 laki-laki karena dia jahat. Tapi inkompetensi, satu pilot bisa membunuh 200 penumpang. Dia tidak jahat, hanya inkompeten. Sebagai ASN, kita harus meningkatkan kompetensi kita, karena inkompetensi itu menjadi sumber masalah saat dewasa ini. Dan menurut saya, terkait dengan peningkatan masalah kompetensi, akhlak yang mulia, Rasulullah SAW mencontohkan dengan metode dakwah yang saat ini mulai dilupakan oleh kita semua sebagai manusia. Saat ini, insya Allah mohon izin kalau salah diklarifikasi, dikonfirmasi, terdapat 700.000 sampai dengan 800.000 hadis. 800.000 hadis kalau dibagi dengan jumlah masa kerasulan 20 tahun dibagi jam, dibagi di hari bagi jam, maka terdapat 1 jam 8 hadis. Yang menjadi tesis adalah bagaimana mekanisme Rasulullah mengeluarkan produk hukum seproduktif itu, 1 jam 8 hadis. Pertanyaannya, bagaimana mekanismenya? Apakah Rasulullah tiba-tiba jam 2 malam buka jendela, ya ayyuhalladzina amanu? Saya rasa tidak. Rasulullah mencontohkan dengan 2 hal, yaitu menjawab pertanyaan dan memberikan contoh. Seringkali kita mendengar hadis dari Abi Hurairah berkata, melihat Rasul Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Jadi 2 metode ini yang menjadi metode yang aktif untuk menyebarkan Islam sampai ke pelosok negeri. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, banyak hal yang nggak bisa kita pilih di dunia ini. Jadi anaknya siapa, lahir di mana, bersuku apa, berwarna kulit apa, banyak hal yang tidak bisa pilih. Tapi kita bisa memilih untuk memaknai arti kehadiran kita di sini. Saya memilih ini sebagai perintah Allah atas saya. Saya diperintah sebagai warga Indonesia yang berprofesi sebagai ASN. ASN adalah profesi yang sama seperti profesi lainnya, tidak lebih mulia dan tidak lebih hina. ASN tidak lebih mulia dari tukang sampah.
ASN juga tidak lebih hina dari anggota DPR. Yang menentukan adalah pelaku di dalamnya. Seprofesional apa ia menjalankan profesinya. Indonesia memang tidak sempurna, tapi Indonesia layak diperjuangkan. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang kami banggakan, peserta selanjutnya kami panggil peserta dakwah Al-Quran Putri dengan nomor peserta DQA 049. Dakwah Al-Quran Putri dengan nomor peserta DQA 049 akan menyampaikan dakwah yang berjudul Pentingnya Tabayyun, klarifikasi melawan hoax di era post-truth. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul ghaffar, muqawwilul laili 'alan nar, tazkiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puja dan puji syukur tak lupa pula kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, sehingga malaikat saja yang mampu menghitung dedaunan-dedaunan yang berguguran, tetesan-tetesan air hujan, dan ranting-ranting yang berpatahan tiap harinya. Namun mereka tak mampu menghitung banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan. Salam beriringan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada sang revolusioner Islam sejati, seorang orator yang tidak pernah menjadi koruptor, seorang yang berdasi yang tidak pernah ingkar janji. Beliaulah sang kekasih Allah, bertitel Habibullah, berpangkat Rasulullah, yakni Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Bukankah kita sering menyebar sebuah berita hanya karena judulnya yang mengejutkan tanpa sempat membaca isinya secara menyeluruh? Bukankah kita sering menghakimi seseorang hanya karena potongan video yang tidak diketahui konteks aslinya? Dan bukankah kita juga sering menyesal ketika berita yang disebarkan terbukti keliru?
Hadirin, ibarat bara dalam sekam, tenang di luar tetapi menyala di dalam. Berita bohong hanya butuh satu tiupan angin untuk menjadi kebakaran. Dan 14 abad silam, Al-Quran telah mengajarkan cara memadamkannya sebelum kebakaran melalui tabayyun. Marilah kita simak firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakai suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kalian menyesali perbuatan itu. Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan asbabun nuzul ayat ini ketika Rasulullah SAW mengutus Al-Walid bin Uqbah untuk meminta zakat kepada Bani Muthalib. Karena adanya permusuhan lama di antara keduanya, di tengah perjalanan Al-Walid gemetar, kemudian kembali kepada Rasulullah dengan mengatakan, Bani Muthalib tidak ingin menunaikan zakat dan hendak menguranginya. Padahal berita ini sama sekali tidak benar. Bahkan Bani Muthalib sedang menunggu kedatangannya dan telah bersiap untuk menunaikan zakat. Hampir saja Rasulullah mengirim pasukannya untuk memerangi mereka, andai saja Allah tidak menegur keras peristiwa ini dalam ayat tabayyun. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menegaskan, ayat ini merupakan pondasi penting. Setiap seseorang yang datang yang tidak dikenali kredibilitasnya wajib diverifikasi kebenarannya sebelum mengambil tindakan. Apalagi tindakannya ini berakibat besar seperti memerangi atau menghancurkan orang lain. Fatabayyanu, maka telitilah, bukan berarti mencurigai setiap orang, tetapi memastikan sebelum menyimpulkan, memeriksa sebelum menyebarkan. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya menahan diri dalam sabdanya. Kafa bil mar'i kaziban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta ketika dia menceritakan setiap apa yang didengarkannya. Hadis riwayat Muslim dari Muqaddimah Sahih Muslim. Mendengar saja hadirin, bukan sebagai dasar untuk menyebarkan. Sebuah penelitian yang dipublikasikan pada jurnal Sains pada tahun 2018 oleh peneliti MIT menemukan berita bohong dapat menyebar secara signifikan lebih cepat dibandingkan berita benar. Apalagi
Berita bohong kadangkala dikemas lebih mengejutkan dan lebih menguras emosi. Realita ini menunjukkan bahwa ayat yang turun 14 abad silam mampu menjawab permasalahan di zaman sekarang ini. Sayyid Al-Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran menjelaskan, ayat ini bukan hanya melarang menyebarkan berita dusta, tetapi menanamkan adab bermasyarakat yang lebih luas. Umat beriman adalah umat yang berhati-hati, tidak gerasa-gerusu, dan selalu menempatkan proses verifikasi terlebih dahulu sebelum proses reaksi. Sebab satu keputusan yang diambil dari berita yang keliru akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Dan lihatlah apa yang diingatkan Allah pada penghujung ayat ini. Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar kalian tidak mencelakai suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kalian menyesali perbuatan itu. Betapa banyak kita menyaksikan reputasi hangus dalam semalam, usaha hancur hanya karena berita yang disebarkan tanpa tabayun. Maka hadirin yang berbahagia, tabayun bukan hanya sekedar anjuran, tetapi kewajiban iman. Dari ayat ini kita dapat mengambil 3 langkah. Yang pertama, kenali kredibilitasnya sebelum mempercayainya. Yang kedua, periksa sumber kebenarannya sebelum menyebarkannya. Dan yang ketiga, timbang akibatnya sebelum jari kita bergerak. Sebagai abdi negara, tabayun bukan hanya sekedar prinsip pribadi, tetapi amanah jabatan. Setiap informasi yang keluar dari mulut atau akun seorang ASN akan dianggap resmi oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, kita harus melangkah 2 kali lebih berhati-hati dibandingkan masyarakat lainnya, sebab kepercayaan publik yang hancur akibat unggahan yang ceroboh akan lebih sulit diperbaiki. Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan mulai sekarang. Pertama, sebelum menyebarkan berita, maka periksa dulu sumber kebenarannya, apakah dari lembaga resmi ataukah anonim. Yang kedua, lakukan cross check silang ke lembaga lainnya sebelum menyebarkannya. Dan yang ketiga, jika masih ragu, maka lebih baik memilih diam dan tidak menyebarkan daripada menyesal sekita berita yang disebarkan terbukti keliru. Maka hadirin, izinkanlah saya menutup dakwah ini dengan menitipkan 1 kalimat untuk selalu terngiang setiap kali jari kita memegang layar. Sebelum mengklik tombol share, maka periksa dululah kebenarannya. Karena setiap jari dan lisan akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari akhirat kelak, begitu pula perbuatan lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah dakwah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Usikum binafsi bitaqwallah, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami akan memanggil peserta dengan nomor DQA 051 dengan judul Merajut Persaudaraan dalam Bingkai Kebinekaan. Dewan Hakim yang kami hormati, peserta dengan nomor DQA 051 dengan judul Merajut Persaudaraan dalam Bingkai Kebinekaan. Untuk itu disilakan dengan hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil izzati wal karamah, wassalatu ala nabiyyir rahmati wal qiyamah. Amma ba'du. Majelis hakim yang arif dan bijaksana yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, syukur kepada, salawat dan salam kepada Rasulullah. Hadirin, ikan yang mengawali dakwah ini Makassar, Sulawesi Selatan, yang terkenal dengan keindahan lipas sabeknya, Karung Sutra khas Bugis Makassar. Pertanyaannya, pernahkah kita memperhatikan bagaimana lipas sabek ini tercipta? Ada ratusan bahkan ribuan helai benang merah, kuning, hijau, ungu, berbeda warna, berbeda arah yang ditenun oleh tangan-tangan terampil, sehingga terciptalah selembar kain yang indah dan kokoh serta bernilai seni tinggi. Begitu pula Indonesia, bangsa kita. 81 tahun silam, hadirin, kemerdekaan Indonesia tidak diproklamasikan oleh satu golongan, satu suku, satu agama saja. Akan tetapi kemerdekaan Indonesia adalah hasil tenun dari perbedaan santri dan priai, suku Bugis dan suku Jawa, Batak dan Dayak, dan juga umat Islam dan Kristiani, sehingga terciptalah kain besar yang bernama Indonesia Merdeka. Hadirin yang dimuliakan Allah, sejalan dengan hal itu, Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Universitas Indonesia telah merilis hasil survei indeks kerukunan antar umat beragama pada tahun 2025. Indeks kerukunan antar umat beragama pada tahun 2025 secara nasional terdapat pada angka 77,89 dengan dimensi toleransi 88,82. Ini adalah kabar baik yang patut kita syukuri. Namun, dengan capaian tersebut ada dimensi kebersamaan. Artinya, sejauh mana kita bergotong royong lintas suku dan agama menjadi dimensi paling rendah, yakni 65,49. Artinya apa, hadirin? Artinya kita sudah pandai bertoleransi, kita sudah pandai saling menghormati, tapi kita belum benar-benar pandai duduk bersama.
Bukankah hadirin Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengatakan bahwa ta'aruf bukan hanya mengenal wajah dan nama, akan tetapi mengenal keistimewaan dan hakikat dari masing-masing golongan. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan ketika beliau mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin yang berbeda latar belakang, sehingga terbitlah piagam Madinah yang mengakui keberagaman. Yang kedua adalah tasamuh, saling toleransi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kafirun ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini bukan pengakuan bahwa semua agama itu benar, akan tetapi pembatas yang jelas. Maka dalam hal akidah dan ibadah tidak ada kompromi, tetapi dalam kehidupan sosial ada yang namanya hidup berdampingan secara damai antar pemeluk agama yang berbeda. Sejalan dengan hal itu hadirin, Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Moderasi Beragama, Tantangan Masa Depan Umat, mengatakan bahwa moderasi beragama bukanlah mengurangi ketaatan, tetapi jalan terbaik untuk mengamalkan ajaran agama di tengah kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir hadirin, ukhuwah, saling bersaudara. Bukankah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan persaudaraan mukmin bagaikan satu tubuh. Jika ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh merasakan demam dan tidak bisa tidur. Inilah gambaran yang harus ada di badan tubuh Korpri. Jika ada daerah di Indonesia yang tertimpa musibah, maka seluruh Indonesia akan merasakannya. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman seseorang di antara kamu sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan. Ta'aruf mengajarkan kita untuk saling mengenal. Tasamuh mengajarkan kita untuk saling menerima. Dan ukhuwah mengajarkan kita untuk saling bersaudara. Satu tubuh, satu bangsa, satu Indonesia. Jika hal demikian kita jarum, kita rajut dengan bingkai-bingkai kesabaran, maka insya Allah Indonesia akan merdeka. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Kota Makassar indah sungguh. Cakep. Korpri mengabdi, Indonesia tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami panggil peserta selanjutnya
dengan nomor peserta DQA 052. Dewan Hakim yang kami hormati, peserta dengan nomor DQA 052 akan menyampaikan dakwah Al-Quran yang berjudul Meneguhkan ASN yang unggul, cerdas dan berakhlak mulia. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, dan insya Allah semuanya adalah calon-calon penghuni syurga. Amin Allahumma amin. Agak Kareba, Makassar, masih semangat? Alhamdulillah. Hadirin kerabat korpri yang dimuliakan Allah, Indonesia, negeri kita tercinta yang baru saja memasuki usianya yang ke-81 tahun. Namun ternyata hadirin, negeri kita tercinta hari ini masih harus bergelut dengan berbagai macam problema. Hutang luar negeri yang tak kunjung lunas, korupsi yang semakin beringas dan tak kenal puas, hukum yang semakin menindas, biaya pendidikan yang semakin memeras, kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan bencana alam lebih ganas. Lebih dari itu hadirin, pembangunan terhambat, ekonomi tersendat, rakyat semakin melarat, rupiah semakin sekarat karena tidak mampu menangkap biang penjahat yang terkutuk dan terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu timbul pertanyaan hadirin, apa yang salah dengan bangsa kita ini? Siapa yang salah dengan semua ini? Jawabannya hadirin, ini adalah kesalahan kita bersama sebagai sebuah bangsa. Pemimpin yang tidak dapat dipercaya, oknum aparat penegak hukum yang mematok biaya, aparatur sipil negara yang tidak baik dalam melayani masyarakatnya, pendusta yang dipercaya, orang bodoh yang diberi panggung untuk terus berbicara, semuanya bermuara pada satu hal yang sama, yaitu kita kehilangan fondasi utama di dalam kehidupan kita, yakni akhlak yang mulia. Hadirin kerabat korpri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah international bestseller book yang berjudul Why Nation Fail yang ditulis oleh Darren S. Moglu dan James Robinson menjelaskan bahwa penyebab utama hancurnya sebuah bangsa bukan disebabkan karena letak geografisnya, bukan disebabkan karena kekayaan sumber daya alamnya, melainkan karena hilangnya moral institusi kita dalam bernegara sehingga menyebabkan inovasi yang sirna, korupsi semakin merajalela, yang pada akhirnya negara kehilangan kemampuannya untuk dapat tumbuh dan mensejahterakan rakyatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang mendengarkan dengan hikmat, hari ini dapat kita lihat masyarakat kita dari mulai rakyat hingga pejabat lebih banyak yang hidup berfoya-foya daripada hidup sederhana.
Lebih banyak yang suka pamer harta daripada tampil apa adanya, dan lebih banyak yang dimabuk wanita daripada sibuk mengurusi bangsa dan agamanya. Dan jika kondisi ini kita biarkan begitu saja, bukan tidak mungkin hadirin, negeri kita tercinta, bangsa Indonesia akan semakin terpuruk dan sengsara. Tentu kita semua tidak mau itu semua terjadi pada bangsa kita. Lalu apa solusinya? Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Salah satu misi utama diutusnya Nabi kita ke alam dunia, yaitu untuk menyempurnakan akhlak kita manusia. Sejalan dengan tema utama Musabaqah Tilawatil Quran Korpri yang ke-8 di Makassar, yaitu ASN Berakhlak Mulia Indonesia Tangguh, tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah dakwah Al-Quran dengan judul Menjadi ASN yang Bersyukur Menuju Indonesia Makmur, untuk meneguhkan ASN yang unggul, cerdas dan berakhlak mulia berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ibrahim pada ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatku kepadamu. Dan sebaliknya jika kalian kufur, maka ingatlah azabku amatlah pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin kerabat Korpri yang dimuliakan Allah, mari kita tinjau ayat ini lebih dalam. Di dalam ayat ini ada dua hal yang Allah garansikan kepada kita semua. Yang pertama, apabila kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya lagi kepada kita. Yang kedua, apabila kita kufur, ingkar, tidak mau bersyukur, maka azab Allah lah yang akan datang kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah penafsiran Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab di dalam kitab tafsirnya Al-Misbah. Hadirin kerabat Korpri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang enggak mau bersyukur itu merasa hidupnya enggak pernah tamat. Walaupun sudah datang beribu nikmat, motornya made in Amerika Serikat, mobilnya mewah mengkilat, rumahnya bertingkat, emasnya 24 karat, di giginya ada jemuran kawat, mau apapun tinggal nyuruh bodyguard, tapi sayang, ia enggak mau bersyukur mengingat akhirat. Gak pernah puas. Kenapa? Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Ibnu Abbas pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? Seandainya manusia diberikan dua lembah yang berisi harta, niscaya itu tidak akan cukup bagi mereka. Mereka akan meminta lembah yang ketiga yang berisi harta. Mengapa? Karena sesungguhnya yang dapat membuat perut manusia itu penuh hanyalah tanah. Artinya apa hadirin? Hadis ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu nggak pernah puas. Walaupun tanahnya luas, tanah orang lain tetap juga dilibas. Walaupun duitnya berlipat-lipat, duit orang lain tetap
juga disikat. Walaupun istrinya ada 8, tetap juga gangguin perawan. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah contoh dari hamba-hamba yang tidak bersyukur. Lalu hadirin, timbul pertanyaan, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya yang berjudul Madarijus Shalikin menjelaskan ada 3 cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, asyukru bil lisan, bersyukur dengan menggunakan lisan kita, yaitu berupa ucapan-ucapan syukur kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, asyukru bil qalbi, bersyukur dengan menggunakan hati kita, yaitu bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sang pemberi nikmat kepada kita. Dan yang ketiga, asyukru bil arkan, bersyukur dengan menggunakan seluruh anggota badan, yaitu memaksimalkan segala potensi yang Allah telah berikan kepada kita, termasuk pangkat jabatan kita, untuk bisa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kerabat korpri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meneguhkan ASN yang unggul, cerdas dan berakhlak mulia dapat kita wujudkan salah satunya yaitu dengan memahami dan menerapkan konsep syukur dalam kehidupan kita. Karena dengan bersyukur, kebahagiaan, kedamaian dan ketenangan hidup kita akan terus meningkat. Maka melayani masyarakat pun akan tepat. Namun sebaliknya hadirin, apabila kita kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka diri kita akan selalu merasa kurang dan tidak pernah puas. Jangankan dapat melayani masyarakat dengan baik, ketenangan, kedamaian dirinya pun hancur lebur. Na'udzubillahi min dzalik. Profesor Dr. Robert Emmons, seorang psikolog dari University of California yang juga dikenal sebagai pionir dalam riset ilmiah tentang bersyukur, menjelaskan di dalam bukunya yang berjudul Thanks bahwa orang yang rutin bersyukur memiliki kehidupan yang lebih produktif, lebih positif, dan memiliki hubungan sosial yang lebih baik. Maka kita yakin dan percaya hadirin, apabila rakyat Indonesia, terutama kita aparatur sipil negara, memahami dan menerapkan konsep syukur dalam kehidupan kita, bangsa Indonesia akan sejahtera, rakyatnya bahagia, karena kita semua memiliki akhlak yang mulia. Hadirin kerabat korpri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pergi pagi ke tukang cukur, pulang petang pergi ke kota. Mari jadi hamba yang bersyukur agar Allah ridai kita. Jika ada guci yang pecah, pecahnya itu jadi hiasan. Kalau ada kata yang salah, salahnya itu mohon dimaafkan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Akhirnya saya Yoga Cahya Mahardika mohon undur diri dari hadapan Anda. Ilam liqa' ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh hadirin yang sama kami muliakan, selanjutnya kami akan memanggil peserta dengan nomor peserta DQA 053 dengan judul Islam dan Kewajiban Memelihara Lingkungan Hidup. Dewan Hakim yang kami hormati, peserta dengan nomor peserta DQA 053 dengan judul Islam dan Kewajiban Memelihara Lingkungan Hidup. Untuk itu disilakan dengan hormat.
wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal akwan wa atqana as-samawati wal buldan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil burhan wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal ihsan, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Sejarah mencatat ketika para penjelajah dunia menginjakkan kaki di tanah Nusantara, mereka terkesima. Seorang naturalis barat bernama Alfred Russel Wallace dalam bukunya The Malay Archipelago terkesima melihat megahnya zamrud khatulistiwa ini. Bahkan seorang sastrawan ternama asal India pernah melukiskan Indonesia surga ektu karahe jodarti pergirgaya. Keindahan Indonesia bagai sepenggal surga yang jatuh ke bumi. Alamnya hijau segarkan mata, sungainya mengalir jernih bagaikan kaca, dan udaranya sejuk memeluk jiwa. Masya Allah, alhamdulillah. Namun sangat disayangkan hadirin, bumi Nusantara yang dulu dijuluki the lands of the world, paru-paru dunia, kini telah terkoyak. Pesantara rusaknya moralitas manusia dengan goyahnya keseimbangan semesta. Oleh karena itu hadirin, di kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan dakwah Al-Quran dengan judul Ekoteologi sebagai solusi memelihara bumi. Dengan landasan Al-Quran, Surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Dewan Hakim yang baik hati, hadirin para peserta MTQ yang memikat hati, insya Allah kita semua dirahmati Sang Ilahi Rabbi. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim halaman 526 mengungkapkan bahwa kata al-fasad dalam ayat tersebut diartikan sebagai berkurangnya hasil tanam-tanaman, mengeringnya sumber air yang membawa kesengsaraan bagi makhluk hidup. Mengapa ini terjadi hadirin? Jawabannya adalah bima kasabat aydin nas, bima asin nasi wa dhunubihim lianna solahal ardi was sama bitta'ah. Kerusakan alam ini terjadi akibat bergelimangnya dosa dan maksiat manusia. Sebab keserasian alam bergantung pada ketakwaan manusia. Sebagai bukti hadirin, mari kita tengok lembaran bencana yang mendera bangsa kita. Salah satunya di akhir tahun 2025, banjir bandang menerjang Sumatera akibat alih fungsi hutan lindung menjadi perkebunan kelapa sawit, pembalakan liar, pertambangan ilegal yang merusak fungsi penyerapan dan daya retensi air tanah. Akibatnya, saat curah hujan ekstrim, aliran air deras bersama ribuan meter kubik kayu gelondongan menghantam pemukiman penduduk. Lebih dari 1.200 jiwa hadirin terbunuh.
kemudian berdampak pada 3,3 juta jiwa. Astagfirullahalazim. Ada apa dengan negeri ini? Kerusakan alam ini, hadirin, murni akibat ulah tangan manusia yang serakah, egois, dan melupakan fungsinya sebagai khalifah fil ardh. Lantas sebuah pepatah kuno asal Amerika mengucapkan, only when the last tree has been died and the last river been present and the last fish been caught will we realize we cannot eat them. Hanya ketika pohon terakhir telah mati, sungai terakhir telah diracuni, dan ikan terakhir telah ditangkap, baru kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Maka Allah memberikan dampak instan berupa bencana. Tujuannya mulia, hadirin. La'allahum yarji'un. Agar manusia sadar, agar manusia bertaubat dan kembali memperlakukan alam dengan penuh kasih sayang. Hadirin yang mulia dan juga warga plus 62 dimanapun Anda berada. Lantas, bagaimanakah upaya kita agar alam kembali pulih? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumandangkan sebuah dekret ilahi, sebuah undang-undang ekologi yang tertuang indah dalam surah Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut akan azabnya dan penuh harap akan rahmatnya. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin, Syekh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 7 halaman 226 mengungkapkan bahwa ayat ini adalah peringatan bagi kita untuk tidak merusak alam semesta. Hadirin, ada dua pilar solusi yang bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, solusi bagi pemerintah dan ulil amri. Pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi harus bertindak tegas. Stop eksploitasi hutan, hentikan izin tambang dan industri yang merusak lingkungan tanpa amdal yang jelas. Selain itu, pemerintah juga harus menginisiasi infrastruktur ramah lingkungan. Alhamdulillah, Menteri Agama kita, Profesor Dr. Kiai Haji Nisaruddin Umar telah menggaungkan sebuah gagasan ekoteologi. Gagasan ini hadir sebagai jangkar spiritual yang merombak cara pandang kita bahwa merawat alam adalah bagian dari ibadah, dan merusak lingkungan, hadirin, bukan sekedar isu kriminalitas lingkungan semata, melainkan sebuah dosa teologis, sebuah bentuk pengkhianatan dari amanah kekhalifahan. Ekoteologi ini, hadirin, mengingatkan kita yang lama tertidur dan sempat tersungkur bahwasannya merawat alam adalah manifestasi dari hamba yang bersyukur. Kedua, bagi masyarakat, rakyat, dan individu. Jika pemerintah bergerak dengan regulasi, maka rakyat harus bergerak dengan aksi. Bagaimana caranya, hadirin? Mari kita mulai dengan hal-hal terkecil yang ada di sekitar kita. Ketika kita mampu menahan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, kita telah mengamalkan ayat wala tufsidu fil ardh. Ketika kita memilih menggunakan kantong belanja yang bisa digunakan berulang, kita telah menegakkan pilar wala tufsidu fil ardh. Dan ketika pemerintah dan para pengusaha berkomitmen untuk tidak membuang limbah beracun ke aliran sungai, disitulah ruh ayat wala tufsidu fil ardh membumi dan menyelamatkan negeri. Betul, hadirin? Laras
lepas dengan lagu berikut ini. Mari bersatu hijaukan jagat, alamnya bersih, warganya sehat, warganya sehat. Bumi bersih pasti nikmat, alam lestari bawa berkat. Bumi bersih pasti nikmat, alam lestari bawa berkat. Dewan Hakim yang mulia, hadirin dan pemirsa yang berbahagia, berdasarkan syarahan tadi dapat disimpulkan bahwa Islam telah menggariskan dengan tegas bahwa alam ini diciptakan dalam harmoni, maka haram hukumnya bagi manusia merusaknya hanya demi ego dan ambisi. Melalui lensa ekoteologi kita diajarkan sebuah prinsip suci bahwasannya merawat alam adalah bagian dari ibadah dan bukan sekedar pilihan. Bahwasannya merawat alam bukanlah sekedar aksi sosial, melainkan ibadah ritual. Jika kita ingin menjemput rahmat Tuhan, maka hentikan perusakan, mulailah pelestarian. Mari satukan hati dan perkataan, hijaukan hati dengan takwa, hijaukan bumi dengan aksi nyata. Sebagai penutup, pergi berlayar jauh ke lautan, melihat ombak bertabur buih. Mari bersama jaga lingkungan agar bumi lestari dan bersih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang kami muliakan, peserta selanjutnya kami panggil peserta dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQA 054. Dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQA 054 akan menyampaikan dakwah yang berjudul Meneguhkan ASN yang unggul, cerdas dan berakhlak mulia. Kepadanya dengan hormat disilahkan. أيها الحاضرون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Bertepatan hari ini kita sedang berada di sebuah bulan yang terus kita rindukan, yaitu bulan Maulid. Untuk menyejukkan hati kita, mari dengan ikhlas kita kumandangkan salawat kepada Nabi kita, Nabi tercinta kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kumandangkan salawat as-sugil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Suara azan membahana di puncak menara, pertanda waktu untuk membasuh jiwa. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia,
perkenankan kami menyapa dengan setulus hati, salam sejahtera untuk kita semuanya. Syukur alhamdulillah, hari ini wajah ASN kita kini memiliki wajah yang baru dengan hadirnya sebuah undang-undang nomor 20 tahun 2023. Undang-undang ini mencanangkan sebuah core values atau nilai dasar yang kita harapkan ini bisa menyehatkan tubuh birokrasi kita. Core values itu diakronimkan dengan kata berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Harapannya, semoga ini bisa menjadi nilai dasar yang menambah sehatnya tubuh birokrasi kita. Hadirin, saya mau tanya, hari ini sehat? Yakin? Alhamdulillah. Tapi sayangnya di luar sana ada rekan-rekan kita yang masih mengidap penyakit ginjal. Tahu ginjal? Gaji ingin naik, tapi kerja loyo. Di luar sana juga masih banyak rekan-rekan kita yang masih mengidap penyakit radang paru. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang kena penyakit ini. Apa radang paru itu? Rajin datang, tapi pulang mau buru-buru. Ini penyakit ASN yang sudah populer. Ada satu penyakit lagi, AIDS. Alpa, izin, dikit-dikit sakit. Ini menggambarkan kondisi birokrasi kita hari ini dengan aparatur sipilnya, dengan segala macam bentuk masalahnya. Hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang kami muliakan, semakin berkembangnya zaman hari ini, organisasi-organisasi dan lembaga modern juga semakin mengembangkan konsep dalam rangka peningkatan kinerja aparaturnya. Kita barangkali pernah mendengar sebuah istilah, yaitu excellent service. Ini adalah sebuah konsep yang mengedepankan pelayanan prima bagi masyarakat. Kita juga dikenalkan dengan sebuah istilah dalam dunia pendidikan, yaitu best practice, di mana ini mengarahkan setiap tenaga pengajar untuk mengambil tindakan terbaik mengatasi setiap persoalan pembelajaran. Dalam dunia kesehatan, rekan-rekan kita tenaga kesehatan juga tidak asing dengan sebuah konsep, yaitu PHC, Primary Health Care, di mana ini menjadi sentuhan awal masyarakat yang menjadi pasien dengan sistem kesehatan nasional. Hadirin yang kami hormati, sungguh sangat miris membaca dan melihat fakta yang terjadi akhir-akhir ini. Kepala BKN Profesor Dr. Zudan Arifahurullah pernah menyebut bahwa sepanjang tahun 2025 saja terdapat 749 pegawai negeri sipil yang dipecat karena kasus korupsi. Itu dari 869 kasus pelanggaran ASN. Bahkan KPK juga pernah merilis sebuah pernyataan bahwa penanganan korupsi di KPK sampai hari ini masih didominasi oleh pejabat-pejabat eselon pada struktur birokrasi pusat sampai ke daerah. Maka berangkat dari fakta dan kondisi ini, kami memiliki sebuah obsesi yang kami ramu dalam sebuah judul dakwah, membangun karakter ASN berakhlak sebagai garda terdepan pelayanan publik yang prima. Hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang kami hormati, paling tidak dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, seorang aparatur, tubuh birokrasi kita harus memiliki aparatur sipil yang memiliki karakter unggul. Maka diantaranya adalah yang pertama adalah yaitu karakter al-ihsan. Secara literally atau secara bahasa, kita memaknai al-ihsan ini sebagai tindakan perbuatan baik.
Namun mari kita merujuk apa yang disampaikan atau didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan itu kata Nabi, jika engkau beribadah maka seakan-akan engkau melihat Allah. Tetapi jika engkau tidak melihatnya, yakinlah sesungguhnya Allah Maha melihat dirimu. Hadirin yang kami hormati, sikap al-ihsan adalah karakter yang harus ada pada diri dan jiwa seorang aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Aparatur negara adalah garda terdepan, dia menjadi ujung tombak, dia menjadi wajah paling depan dan bisa disaksikan oleh segala lapisan masyarakat. Begitu banyaknya kebijakan pemerintah, maka wajah yang akan dilihat bagaimana model aparatur kita dalam memberikan pelayanan prima. Maka jemaah sekalian, berangkat dari obsesi ini, mari kita simak sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, bekerjalah kalian, maka Allah akan melihat pekerjaanmu itu dan juga Rasulnya dan juga orang-orang beriman. Dan kelak kamu akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan kelak akan diberitakan kepadamu apa yang kamu kerjakan dahulu. Hadirin yang berbahagia, maka berangkat dari ayat ini harusnya menjadi basis keyakinan bagi setiap aparatur bahwa pekerjaannya, amanahnya, tugasnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karakter yang harus ada pada diri seorang aparatur selain karakter al-ihsan, yaitu sikap al-itqan. Apa itu al-itqan? Yaitu profesionalitas. Profesionalitas ini tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis, tidak hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional. Maka seorang aparatur tidak boleh hanya mengandalkan kepintaran dia, tetapi kecerdasan emosionalnya akan memberikan kesan yang indah bagi setiap orang yang dilayaninya. Di antara sikap tersebut adalah kejujuran. Jujur mengatakan bahwa yang baik itu adalah kebenaran dan yang buruk itu adalah kebatilan. Dan dengan lantang dia berani berhadapan dengan setiap bentuk intimidasi dan juga bentuk pemberian gratifikasi. Dia mengatakan kepada setiap pelakunya dengan berani dan lantang, saya akan lawan. Maka kalau ASN memiliki karakter ini, insya Allah tubuh birokrasi kita akan semakin prima dalam pelayanannya. Hadirin yang berbahagia, inilah saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Maka olehnya itu, izinkan kami menutup dengan sebuah pantun. Aura kasih memasak santan, disajikan di atas pelepah. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh hadirin yang sama kami muliakan, selanjutnya kami memanggil peserta berikutnya dengan nomor peserta DQA 055 Putri dengan judul dakwah Islam dan kewajiban memelihara lingkungan hidup.
Dewan Hakim yang kami hormati, beserta dengan nomor peserta EQA 055 Putri dengan judul Islam dan Kewajiban Memelihara Lingkungan Hidup. Untuk itu disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil bi'atin naqiyah wa amarana bil hifadhi ala hadhihi ni'mah wan nahyi anil fasadi wal adiyah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi ulil himmah, amma ba'd. Dewan Hakim calon penghuni surga, Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Sehat? Hadirin, betapa bangganya kita bisa mengabdi di negeri Indonesia tercinta. Kekayaan alamnya, keanekaragaman hayatinya, serta hutan tropis yang luas dan energi yang melimpah bagian penentu arah dunia. Dan percayakah hadirin bahwa Indonesia saat ini juga dijuluki sebagai paru-paru dunia? Yang lebih membanggakan lagi, Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 7 Januari 2026 di Karawang mengumumkan bahwa kita sudah berhasil swasembada pangan, bahkan lebih cepat dari target yang ditentukan. Alhamdulillah. Syekh Ahmad At-Thayyib, Imam Besar Al-Azhar, pernah mengatakan, Indonesia piece of heaven, potongan surga. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Namun sungguh disayangkan hadirin, potensi yang luar biasa ini ternyata belum berjalan seimbang dengan karakter manusia Indonesia. Hadirin percaya, mari kita saksikan. Harian Kompas.com 23 Maret 2026 menulis, Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis bencana alam mulai dari banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, emisi karbon, pencemaran air, hingga penurunan kualitas tanah mewarnai Indonesia di sepanjang tahun 2025. Dan percayakah hadirin bahwa Indonesia saat ini berada di puncak kerusakan lingkungan dunia? Percaya hadirin? Kita menjadi penyumbang sampah plastik ke samudra yang tentunya tidak hanya berdampak pada lingkungan saja, akan tetapi juga pada sektor ekonomi, kesehatan, dan jiwa kita semua. Bayangkan hadirin sekalian, jika kondisi ini terus-menerus terjadi, bukan tidak mungkin Indonesia akan terjebak ke dalam siklus bencana yang tidak berujung. Betul hadirin? Betul? Oleh karena itu, Islam dan kewajiban memelihara lingkungan hidup adalah judul dakwah yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan,
dalam surah Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. قريب من المحسنين. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi sesudah diatur dengan baik. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat. Syekh Ismail bin Umar dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 8 halaman 361 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak bumi, apalagi merusak tatanan yang sudah diperbaiki. Karena hadirin, kerusakan itu akan menyengsarakan semua hamba Allah. Mari kita kaji lebih dalam. Kata la tufsidu bukan sekedar larangan biasa. Dalam kaidah hukum Islam, al-aslu fin nahyi litahrim illa ma dalla dalilu ala khilafihi. Pada dasarnya, larangan hukumnya adalah haram, kecuali ada dalil yang menjelaskan berbeda. Sehingga hadirin, merusak bumi bukan hanya tidak baik, tapi haram hukumnya. Apa hadirin? Haram. Bahkan ada kaidah yang menarik. An-nahyu anisyai amrun bididdihi. Melarang merusak bumi berarti Allah memerintahkan kepada kita untuk memperbaikinya. Jadi hadirin, jika ada ASN yang tidak ikut memperbaiki keadaan, sesungguhnya ia sedang melanggar perintah Allah. Hadirin, secara sederhana, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi agen perbaikan atau muslih, bukan agen perusak atau mufsid. Apalagi kita mengetahui lingkungan adalah sajadah besar bagi manusia untuk beribadah. Merusaknya tidak hanya merusak fisik bumi, akan tetapi merusak tatanan spiritual yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Hadirin ingat, akhir tahun 2025, ingat hadirin, menangis rasanya hati ini menyaksikan banjir bandang di Sumatera Utara yang menelan ribuan korban. Ada 1.140 orang meninggal dengan jumlah pengungsi kurang lebih 400.000 orang. Banjir itu hadirin menjadi saksi tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Ribuan kayu gelondongan yang turut terseret seolah-olah ingin mengabarkan kepada kita bahwa banjir itu adalah akibat
Bertakwalah kalian wahai manusia. Hadirin, bencana yang datang di sekitar kita bukan takdir buta, akan tetapi cermin dari ketamakan kita manusia yang suka berbuat semena-mena terhadap lingkungannya. Oleh karena itu hadirin, kita ASN wajib hukumnya menjadi garda terdepan dalam memberikan keteladanan memelihara lingkungan. Bagaimana caranya? Pertama, mari kita jaga keseimbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 7 sampai 9. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق langit telah Dia tinggi dan Dia telah menciptakan keseimbangan agar kamu tidak melampaui batas dalam keseimbangan itu. Tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan mengurangi timbangan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Profesor Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 13 halaman 499 menegaskan bahwa Al-Mizan bukan sekedar larangan akan tetapi hukum-hukum Tuhan yang menciptakan keseimbangan dalam alam raya. Beliau menjelaskan, kita dilarang merusak keseimbangan itu karena hadirin, apabila satu bagian rusak, bagian yang lain akan ikut terganggu. Kedua, menanam pohon. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyagrisha." Seandainya kiamat datang besok dan di tangan di antara kamu terdapat bibit pohon, maka tanamlah. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Kesucian itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari. Hadirin yang dimuliakan oleh Mahatma Gandhi, pemimpin spiritual sekaligus aktivis gerakan kemerdekaan India, pernah berkata, "Pritwi Harwyakti Kiyawasyakta Kupure Karne Keli Paryap Sansadan Pradan Kartihe Lekin Harwyakti Kelalats Gonehin." Bumi cukup menyediakan kebutuhan setiap orang, tapi tidak ketamakan setiap orang. Dari uraian tersebut hadirin, kita dapat mengambil kesimpulan. Pertama, memelihara lingkungan hidup adalah perpaduan dari kesalehan spiritual dan kesalehan sosial. Kedua, kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang, akan tetapi meminjamnya dari anak cucu kita, sehingga memeliharanya bukan lagi pilihan, akan tetapi kewajiban. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tunggu dulu. Ke Makassar membeli kain sutra. Kain dijahit menjadi baju. Mari lingkungan kita pelihara agar Indonesia jaya dan semakin maju. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Peserta selanjutnya, kami panggil peserta dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta EQA 056. Dewan Hakim yang kami muliakan, dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta EQA 056 akan menyampaikan dakwah yang berjudul Etika Bermedsos dalam Perspektif Al-Quran. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia baldatun thayyibah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya saya ingin bertanya kepada seluruh anggota Korpri yang ada di majelis ini, banggakah Anda menjadi seorang abdi negara? Bangga? Bahagiakah Anda mendapatkan tugas yang diberikan oleh negara? Bahagia? Nah, sebagai aparatur sipil negara, setiap perkataan dan tindakan kita, baik di dunia nyata maupun dunia maya, melekat citra pemerintah dan negara. Baru-baru ini viral hadirin, sekelompok ASN berjoget TikTok menggunakan seragam dinas pada waktu jam kerja. Ini menuai sorotan negatif bukan pada musik atau gerakannya, namun pada konteks dan etikanya. Betul hadirin? Bahkan melansir dari menpan.go.id, sepanjang bulan Januari sampai Maret 2026, BPASN telah memberhentikan 58 ASN karena melakukan pelanggaran disiplin berat, seperti penyebaran berita palsu, bolos kerja, tindakan asusila, hingga korupsi uang negara. Lantas bagaimana kita sebagai aparatur sipil negara dalam menanggapi problematika tersebut? Oleh karena itu hadirin, dalam kesempatan yang penuh dengan barokah ini, kami akan menyampaikan sebuah materi dengan judul Kanvas Pengabdian ASN dalam Menjaga Marwah Negara di Era Digital. Hadirin yang berbahagia, mari sejenak kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang siap mencatat. Hadirin yang berbahagia, Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Misbah fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj jilid 26 halaman 290, beliau menjelaskan bahwasannya malaikat pasti akan mencatat setiap perkataan manusia. Hal tersebut diperkuat oleh Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 9 halaman 164. Beliau menjelaskan dari Ali bin Abi Thalhah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasannya setiap yang dicatat merupakan dosa dan pahala. Hadirin sahabat Korpi yang berbahagia, memang di era digital ini melahirkan banyak platform multifungsi, platform media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Semuanya menjelma menjadi platform multifungsi yang mencakup pemberian informasi, edukasi, hingga advokasi. Jika ini digunakan dengan tepat, maka akan bernilai manfaat dan maslahat di tengah masyarakat. Harapannya adalah hadirin memastikan kehadiran para ASN di ruang digital ini sebagai sumber edukasi dan inspirasi. Edu.info Jakarta 27 Maret 2025 menuliskan bahwasannya ada seorang ASN yang membuat konten video cara cepat membuat kakak 5 menit langsung jadi. Apa yang terjadi hadirin? Video ini viral dan dampaknya mampu memotong antrian panjang di kantor Dispenduk Capil. Luar biasa dampak media sosial hadirin. Namun hadirin, Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sepanjang tahun 2024 hingga 2025 ini ada 1.600 isu hoax dan 1.200 hate speech. Nah, di dalamnya ini beberapa ASN terlibat masalah tersebut. Astagfirullahaladzim. Apa jadinya hadirin jika salah satu pionir bangsa melakukan kegiatan yang merusak nama instansi dan negara? Maka sejalan dengan itu, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Shadaqallahul azim. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang-orang yang menyeru pada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 2 halaman 172 menjelaskan bahwasannya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mencari jalan yang luas dan lurus serta mengajak dalam kebaikan. Hadirin yang berbahagia, teringat akan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang bersumber dari kitab Riyadhus Shalihin. Kisah Mu'adz bin Jabal. Beliau merasa heran ketika Rasulullah ini memerintahkannya untuk menjaga lisan agar diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian Mu'adz bertanya, "Ya Rasul, apakah kita
akan disiksa hanya karena ucapan. Maka Rasulullah menjawab dengan tegas, kamu ini aneh, bukankah para manusia yang masuk ke neraka itu akibat dari omongan-omongan dosanya? Maka yang menjadi nilai penting hadirin, setiap perkataan perbuatan kita, baik ketikan jari kita di dunia nyata ataupun maya, kelak ini akan diminta pertanggungjawaban dalam pengadilan Allah Azza wa Jalla. Maka yang menjadi catatan penting kepada seluruh saudara-saudaraku ASN, kita harus meningkatkan literasi digital dan juga cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Kita ini pelayan publik, sudah tidak lagi terbatas oleh dinding kantor yang bersekat. Integritas dan perkataan kita saat ini tidak hanya diuji pada dunia nyata, namun juga dunia maya. Hadirin, Profesor Zudan Arif Fakhrullah, Kepala BKN, dalam suatu kesempatan menyampaikan bahwasannya ASN yang mampu menjaga marwah institusinya di era digital ini, itu pasti jempolnya terkontrol, jarinya berhati-hati, dan juga postingannya bermanfaat. Maka dari itu seluruh sahabat-sahabatku ASN, mari kita menjaga marwah negara dengan kembali kepada buku panduan yang merujuk pada nilai-nilai ASN, yaitu berakhlak. Yang pertama, pikirkan dulu sebelum mengunggah postingan, apakah postingan itu bernilai manfaat dan nilai loyal pada institusi. Yang kedua, cek and recheck, pastikan informasi itu bukan hoax. Dan yang ketiga, yaitu menghormati perbedaan pendapat. Hadirin yang berbahagia, sahabat Korpi rahimakumullah. Sahabat Korpi yang dirahmati Allah, semoga semua yang ada di sini, terutama para aparatur sipil negara, harus mampu memilah dan memilih berita yang informatif, serta juga ikut membangun ruang digital yang positif, inovatif, dan juga eduktif. Setuju hadirin? Nah, hadirin, mari kita pastikan bersama-sama hadirin bahwasanya marwah negara kita tetap terjaga dengan tetesan darah pengabdian kita, baik di lapangan maupun postingan yang kita unggah di media sosial. Hadirin yang berbahagia, David Alston, seorang pendiri AI Eben, berpesan kepada kita semua, media sosial bukan hanya sekedar media. Kuncinya adalah mendengarkan, terlibat, dan menjalin hubungan, yaitu berkolaborasi. Hadirin yang berbahagia, dari materi tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya yang pertama, ASN tidak hanya sekedar pelayan publik, namun juga representatif dari pemerintah di ruang maya. Yang kedua, mari hadirin, kita semua mengambil yang menyejukkan, membuang yang menyesatkan, dan mengutamakan kebermanfaatan. Hadirin, sebelum kami tutup, ada oleh-oleh pantun. Boleh dibantu jawab? Cakep? Ya, boleh? Makassar indah kotanya. Tak kedengaran ini. Makassar indah kotanya, tempat silaturahmi Korpri seluruh Indonesia. Mari menjadi ASN yang kuat integritasnya, tekad mengabdi untuk Indonesia jaya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Fal afwa minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dan seluruh hadirin yang kami muliakan, kami akan menunda acara ini 5 menit ke depan. Terima kasih.
Every day we tell each other this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. Mother, no father to wipe away my tears. That's why I will cry, feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart. I never have any doubt that Palestine tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sun's light, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in a blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life and all those other lives? I know that I'm only a child, but is your conscience still alive? Oh, yeah. Baik Bapak Ibu Dewan Hakim dan seluruh para peserta dan seluruh hadirin yang sama kami muliakan. Selanjutnya kami akan memanggil peserta dengan nomor peserta DQA 058 dengan judul Merajut Persaudaraan dalam Bingkai Kebinekaan. Dewan Hakim yang kami muliakan, peserta dengan nomor DQA 058 Putra dengan judul dakwah Merajut Persaudaraan dalam Bingkai Kebinekaan. Untuk itu disilakan dengan hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Menurut data Badan Pusat Statistik, dalam sensus penduduk tahun 2010, Indonesia memiliki 1.211 bahasa daerah, 300 kelompok etnis, dan 1.340 suku bangsa. Berdasarkan Kepres nomor 6 tahun 2000 diperkuat oleh SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 mengatakan ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Pada tahun 2014, United Nations Alliance of Civilizations, Aliansi Peradaban Perserikatan Bangsa-Bangsa, pernah menjadikan Indonesia tuan rumah dalam forum global ke-6 dikarenakan Indonesia mampu hidup harmoni dalam perbedaan. Hadirin, dari data tersebut maka jelaslah Indonesia dikatakan sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman dan perbedaan. Namun, di balik indahnya keberagaman masih terdengar riuh pertentangan, diskriminasi sosial misalnya, ketimpangan kesejahteraan umpamanya, konflik dan saling menyalahkan di dunia nyata dan maya seakan mengaburkan indahnya persaudaraan. Hadirin, perbedaan suku bukanlah persoalan, namun prasangka menjadi penghalang. Perbedaan agama bukanlah ancaman, namun kebencian memantik pertikaian. Perbedaan pilihan bukan kesalahan, namun fanatisme melahirkan perpecahan. Lantas, bagaimanakah Al-Quran mengajarkan kepada kita menyikapi keberagaman agar tidak berubah menjadi permusuhan? Sebagai jawaban, izinkan saya menyampaikan dakwah Al-Quran yang berjudul Menjaga Keutuhan Keberagaman dalam Bingkai Kebinekaan. Sebagai landasan utama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi
suqakum innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Hisham mengatakan, ma wajada Muhammadun ghaira hadzal ghurabil aswadi muadzinan. Muhammad tidak menjumpai seorang muadzin kecuali gagak hitam ini. Maka Allah menurunkan ayat ini guna mencegah mereka yang membangga-banggakan garis keturunan, membangga-banggakan kekayaan, serta merendahkan kaum fakir miskin. Hadirin, ayat ini menjadi bukti bahwa Islam melarang adanya diskriminasi ras, kelompok, warna kulit, status sosial. Bahkan dalam Islam tidak ada kasta yang membedakan, tidak ada sekat yang memisahkan, dan tak ada mahkota yang membuat kepala merasa lebih tinggi. Bahkan tak ada harta yang membuat langkah merasa lebih mulia. Sebab tolak ukur kemuliaan bukan dilihat dari garis keturunan, kekayaan, jabatan. Apakah dia seorang raja ataupun hamba sahaya, konglomerat ataupun orang melarat, pejabat ataupun orang biasa ataupun rakyat. Sebab kemuliaan kita di hadapan Allah dilihat dari hati kita, nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan kita berbeda, bukan untuk saling menghina. Allah ciptakan kita beragam, bukan untuk saling mengecam. Allah ciptakan kita beraneka ragam untuk saling kenal mengenal dan bersatu padu. Fama ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha talafa. Saling kenal mengenal niscaya bersatu hatinya. Saling bermusuhan pasti akan timbul pertikaian. Hadis riwayat Ibnu Muslim. Hadirin, dari sini bisa kita fahami Al-Quran
surah Al-Hujurat ayat 13 tadi merupakan landasan etis teologis dalam menjaga keutuhan keberagaman dalam bingkai kebinekaan. Mari kita genggam dengan penuh penghormatan, saling memuliakan, bukan saling menjatuhkan. Hadirin, keberagaman dan perbedaan di antara kita harus kita jadikan sebagai media untuk berkomunikasi, bersilaturahmi, membangun kerjasama sesama penduduk negeri. Jangan sampai perbedaan di antara kita menyebabkan kita menjadi orang yang apatis, egois, bahkan fanatis terhadap satu kelompok sehingga mengakibatkan timbulnya perpecahan, munculnya pertikaian, hilangnya kerukunan, bahkan tidak mustahil Indonesia akan mengalami kehancuran. Na'udzubillah min zalik. Sejarah bangsa adalah guru yang tak pernah lelah memberikan pelajaran kepada kita. Kita pernah menyaksikan berbagai macam peristiwa yang meninggalkan duka bagi bumi pertiwi. Konflik di Ambon dan Poso yang mengoyak persaudaraan, pertikaian antar etnis di Sampit yang merenggut banyak nyawa, konflik berkepanjangan di Aceh dan Papua yang meninggalkan duka. Kalau sudah begini, hadirin, kita yang awalnya bersatu akan berseteru. Apakah kita rela bangsa yang kokoh harus hancur? Apakah kita rela bangsa yang besar harus bercerai-berai gara-gara perbedaan di antara kita? Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan kepada kita agar kita mempertahankan, mengkokohkan persatuan dan persatuan di antara kita melalui penggalan ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan potongan ayat wala tafarraqu ay amruhum bil jama'ati wa nahahum anit tafarruq. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga persatuan dan melarang kita bercerai-berai. Hadirin, Panglima Jenderal Sudirman pernah mengatakan tidak ada kemenangan tanpa ada kekuatan. Tanpa ada kekuatan dan tak akan terwujud kekuatan tanpa ada persatuan. Tidak akan terwujud persatuan tanpa silaturahmi. Mau kuat, mau menang harus kuat. Mau kuat harus bersatu, mau bersatu hidupkan budaya silaturahmi di antara kita. Sebagai kesimpulan apa yang saya sampaikan, Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan di antara kita itu adalah anugerah Tuhan, bukan untuk diperselisihkan namun untuk dipersatukan. Mari saling mengenal, saling mendoakan, saling mendukung di antara kita. Indonesia Jaya lahir bukan dari kesamaan tetapi dari hati yang mau bersatu di tengah perbedaan. Sebagaimana semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Indah terbentang kain sutra, dirajut dengan benang tembaga. Berbeda suku kita bersaudara, kebinekaan harus kita jaga. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Dewan Hakim yang kami banggakan, peserta selanjutnya kami panggil peserta dakwah Al-Quran Putra. Maksud kami putri, dengan nomor peserta DQA 059. Dakwah Al-Quran Putri dengan nomor peserta DQA 059 akan menyampaikan dakwah yang berjudul Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Kehidupan Bermasyarakat. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Muhammad Hasim Kamali, seorang sarjana Islam Afghanistan, sekaligus mantan profesor hukum di Universitas Islam Internasional Malaysia, di dalam sebuah buku yang berjudul The Middle Faith of Moderation in Islam, The Quranic Principle of Wasatiyah, beliau mengatakan, moderasi beragama adalah kunci penting dalam kehidupan beragama untuk menjaga keseimbangan agar anggota masyarakat mau saling menghargai. Namun hadirin, jika sikap ini tidak diimplementasikan, maka potret agama yang harmonis akan semakin terkikis. Potret agama yang harmonis bisa menjadi teroris yang sangat sadis. Potret agama yang harmonis malah menumpuk faham fundamentalis yang radikal dan anarkis. Bahkan yang lebih parah lagi, dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan yang akan membuat Indonesia hancur berantakan. Oleh karena itu, implementasi moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa adalah judul dakwah Al-Quran yang akan saya uraikan pada kesempatan ini. Sebagai rujukan, mari kita simak firman Allah di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 99 sampai 100 berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau أفأنت تكره الناس
حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika sekiranya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau Nabi Muhammad akan memaksa manusia menjadi orang-orang mukmin? Tidaklah beriman seseorang kecuali dengan izin Allah, dan dia menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mau mengerti. Hadirin yang berbahagia, huruf hamzah pada kalimat afa anta merupakan istifham yang mengisyaratkan bahwa mustahil manusia menyalahi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Al-Baidawi di dalam tafsir Anwar At-Tanzir wa Asrar At-Ta'wil juz 11 halaman 117 mengatakan, tidaklah mungkin memperoleh iman dengan paksaan, apalagi dengan hasutan atau provokasi. Demikianlah yang dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi akhir-akhir ini justru memantik perpecahan dan perseteruan, menjadi alasan untuk saling mengkafir-kafirkan. Oleh karena itu, moderasi beragama penting untuk diimplementasikan melalui prinsip at-tawazun, keseimbangan, al-i'tidal, keadilan, at-tasamu, toleransi, dan at-tawasut, jalan tengah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saddidu wa qaribu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berlakulah moderat dan dekatilah kesempurnaan. Hadis riwayat Bukhari nomor 39. Namun hadirin, implementasi moderasi beragama di Indonesia masih menghadapi berbagai macam tantangan, mulai dari maraknya radikalisme, berkembangnya ideologi yang merongrong Pancasila, aksi penegakan khilafah yang ingin mengganti konstitusi negara, dan yang paling memiriskan lagi, kita umat seagama saling mencela, merasa faham agamanya yang paling benar, merasa cara beribadahnya yang paling sahih, sehingga muncul pertanyaan besar, kenapa kita harus saling membid'ahkan sementara agamanya sama, kitab sucinya pun sama, lalu masalahnya di mana? Jawabannya, karena kelompok radikal memahami teks agama secara parsial, sementara kelompok yang lain memahami teks agama secara kontekstual. Dalam kondisi inilah, sikap wasatiyah atau moderasi beragama penting untuk mengubah wajah Islam yang disebut dengan Islam yang radikal, Islam yang ekstremis, Islam yang teroris menjadi Islam yang damai, Islam yang nyaman, Islam yang rahmatan lil alamin. Lantas, bagaimanakah kita mengimplementasikan moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din
إليه إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampungmu sendiri. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah juz 28 jilid 14 halaman 168 mengatakan, ayat ini dalam kata tabarruhum itu berasal dari kata albir yang bermakna kebajikan yang luas. Dari uraian dakwah Al-Quran ini dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama penting diimplementasikan untuk menyusung kehidupan harmoni menuju Indonesia tangguh. Jadikan moderasi beragama sebagai kunci keseimbangan dalam kehidupan beragama untuk mewujudkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh hadirin yang sama kami muliakan, selanjutnya kami akan memanggil peserta dengan nomor peserta DQA 060 Putra dengan judul Keteladanan Abdi Negara dalam Melayani Masyarakat. Dewan Hakim yang kami hormati, peserta dengan nomor DQA 060 dengan judul dakwah Keteladanan Abdi Negara dalam Melayani Masyarakat. Untuk itu disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Buah manggis, buah pepaya. Buah pepaya manis rasanya. Bapak Ibu yang berbahagia, tolong ya bantu jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 17 Agustus sudah lewat. Upacara sudah. Lomba sudah. Panjat pinang sudah belum Bapak Ibu? Sudah. Pecah balon sudah. Makan kerupuk bukan hanya sudah, tapi nambah pakai nasi. Lomba sudah, upacara sudah. Apa yang kira-kira harus kita ingat dari 81 tahun kita merdeka, hadirin jamaah yang berbahagia? Satu hal yang perlu kita ingat adalah perjuangan, adalah semangat, adalah tekad daripada pahlawan kita,
di dalam mengusir penjajah, mengusir Belanda, mengusir Jepang keluar daripada negara ini. Makassar, para pahlawan menggunakan badik untuk membunuh, untuk mengusir penjajah. Aceh menggunakan rencong untuk membunuh, mengusir penjajah. Dan di segenap titik di Nusantara menggunakan bambu runcing yang mereka ambil dari kebun-kebun mereka untuk membunuh dan mengusir para penjajah. Lato-lato nggak ada yang pakai, alhamdulillah. Hadirin jamaah yang berbahagia, senjata-senjata yang dimiliki oleh para pahlawan, senjata-senjata tradisional yang mereka miliki, ini mereka banggakan. Tidak perlu sama dengan apa yang dimiliki oleh para penjajah. Mereka tak perlu menggunakan bedil, mereka tak perlu menggunakan senapan, mereka nggak harus menggunakan senjata api. Badik, rencong, bambu runcing sudah cukup membuat Indonesia merdeka. Hadirin yang berbahagia, apa kaitannya perjuangan dan semangat para pahlawan untuk kita bawa ke konteks kita sebagai seorang aparatur sipil negara di dalam melayani masyarakat? Hadirin, saat ini hadirin, kita semua merasakan sebagai seorang aparatur sipil negara, kita mungkin tidak semuanya, kita merasakan dampak adanya kebijakan efisiensi anggaran. Hadirin, betul Bapak Ibu? Terdampak Bapak Ibu? Merana Bapak Ibu? Masya Allah. Namun ketika kita bisa mengambil pelajaran dari senjata-senjata tadi, kita bisa mengambil keperjuangan dan juga kehebatan para pahlawan. Mereka menggunakan apa yang mereka miliki tanpa harus disamakan dengan apa yang dimiliki penjajah. Saat ini mungkin sebagian sektor anggarannya dikurangi. Saat ini mungkin sektor yang satu ini dihilangkan atau ditiadakan anggarannya. Apakah ini menjadi akhir daripada pelayanan kita sebagai seorang ASN kepada masyarakat? Hadirin, tidak. Hadirin, dalam kesempatan ini, dalam situasi seperti ini, Allah ingatkan kita dalam Quran surat Fussilat ayat 30. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah ingatkan kita melalui ayat ini, siapapun kita, ASN manapun itu, instansi apapun itu, ketika dia mengikrarkan bahwa Tuhannya adalah Allah, bahwa Tuhannya tidak ada selain daripada Allah, dan bukan menuhankan daripada Allah. Uang juga bukan Tuhan, anggaran juga bukan Tuhan, finansial juga bukan Tuhan. Maka hadirin, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih padanya, karena Allah akan selalu ada dan akan bisa memberikan pertolongan, bahkan dari arah-arah yang tak kita disangka-sangka. Mungkin saat ini anggaran sudah tidak ada di kita, tapi Allah selalu ada dan gak akan pernah mati. Hadirin,
Bagaimana pentingnya iman? Kita lihat contoh gampang. Ketika ada anak kecil, ada seorang anak, pasti ada bapaknya, pasti ada bapaknya, pasti ada. Oke, itu kata akal, itu kata otak. Kalau kata iman, kalau Allah menghendaki, maka sebab tidak harus ada, maka sebab tidak harus ada, dan bisa muncul akibat itu. Nabi Adam, ada bapaknya? Ada bapaknya enggak? Ada ibunya enggak? Jadi Nabi Adam itu, Masya Allah, tidak ada sebab bapak ibu, tapi ada Nabi Adam. Allah menghendaki jadi barang itu. Nabi Ismail, Siti Maryam mengandung, melahirkan Nabi Ismail tanpa bapak. Allah berkehendak, Allah mau, jadi nggak barang itu? Jadi nggak barang itu? Sayangnya hadirin, gadis-gadis zaman sekarang, perempuan-perempuan nggak mau kalah sama Siti Maryam. Punya anak nggak punya? Tapi itu di sono hadirin. Kalau di sini sama saja. Hadirin, betapa luar biasa ayat yang tadi kita sebutkan. Betapa luar biasa kisah para orang soleh, kisah para nabi yang menunjukkan kebesaran Allah. Tanpa sebab, ketika Allah menghendaki, maka barang itu terjadi. Begitu pula dengan keadaan saat ini, begitu pula dengan situasi kita saat ini sebagai seorang aparatur sipil negara. Di instansi kita, di kantor kita, tidak ada biaya operasional, entah dikurangin, entah dihilangkan, dialihkan ke sana, dialihkan ke sini. Tidak berakhir hadirin, karena sekali lagi ada Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat kita menjadi ASN yang profesional, memberikan yang terbaik untuk masyarakat, bahkan tanpa ada finansial, bahkan tanpa anggaran hadirin. Sehingga dari ayat tersebut, sehingga dari kisah tersebut, kita belajar, kita ambil hikmah. Pertama, sebagai seorang aparatur sipil negara, sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, jangan sekali-kali kita jauh dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segera penuhi panggilan itu. Segera datangi masjid buat yang bapak-bapak. Segera kita tunaikan sholat hadirin, supaya kita semakin dekat dengan Allah, supaya kita semakin dekat juga dengan pertolongan Allah, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Pertama. Yang kedua, di tengah keterhimpitan ini, di tengah keterbatasan ini, sektor ini ada keterbatasan. Namun kita yakini di setiap keterbatasan yang kita miliki ada kelebihan, ada sesuatu yang bisa kita unggulkan. Kemudian kita coba integrasikan, kita kerjasamakan dengan sektor yang lain, yang barangkali ini adalah momentum yang baik untuk kita bersinergi lintas sektor, untuk bersinergi lintas dinas, untuk bersinergi lintas kementerian. Bapak Ibu tahu lidi, kalau satu lidi itu, meskipun segemuk apapun lidi itu, pasti susah untuk membunuh ataupun menyerang seekor lalat. Betul, Bu? Bayangkan lidi itu kecil, lidi itu kurus, tapi dia berhimpun menjadi satu lidi. Jangankan lalat hadirin, mungkin kita ditabok pakai lidi tersebut, pakai sabur tersebut, mungkin kita juga tidak bisa pingsan. Begitulah hadirin yang perlu kita lakukan di tengah keterhimpitan ini, yang perlu kita bersama-sama melaksanakannya di tengah keterbatasan ini. Tidak ada kata bahwa yang terbaik, sebagaimana tema yang saat ini kita bawakan,
keteladanan abdi negara di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terhambat. Kita yakini tidak akan terhambat meskipun anggaran kita dikurangi, meskipun anggaran itu tidak ada. Karena ada apa? Karena ada Allah yang selalu akan menolong kita. Semoga hadirin, dengan dakwah Al-Quran ini kita saling mengingatkan, dan juga semoga Allah menolong kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah tolong kita untuk kita bisa satu padu, saling bersinergi, bekerja sama yang selama ini barangkali susah untuk kita laksanakan. Kita berdoa kepada Allah untuk itu, semoga Allah kabulkan. Demikian hadirin yang dapat kami sampaikan dakwah Al-Quran. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya, utamanya kepada kita semua sebagai seorang aparatur sipil negara. Jalan-jalan di kota Makassar, jangan lupa membeli cangkir. Kalau ingin Indonesia menjadi negara besar, yakinilah kekuatan takbir. Allahu Akbar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini dalam cabang lomba dakwah Al-Quran MTQ ke-8 Korpri tingkat nasional Sulawesi Selatan tahun 2026. Saya MC Selvi Wulandari dan rekan saya Muhammad Ikhwan mewakili seluruh panitia, Dewan Hakim, ofisial, dan seluruh anggota yang terlibat dalam acara ini mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita semua. Ke Tanah Daeng membeli peci, makan bubur pakai seledri. Cakep. Semoga yang datang di acara ini panjang umur, murah rezeki. Selesai meriah majelis acara, perkara baik jadi pedoman. Andai ada terlanjur bicara, salah silap kami harap dimaafkan. Dan kami tutup dengan ucapan, marilah kita bersama-sama menutup rangkaian acara pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.